Oke. Serbuk putih. Nah, iya, sama. Tuh, jangan dilihat. Warnanya sih sama. Kamu kan bikin statement. Karena Betul. itu fitnah loh kalau nggak benar loh. Benar, betul. Iya kan? Makanya tuntut dong dokter, tuntut. Pada saat dia berkata, saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti hati kita semua. Emang nggak menyakiti boleh? hati Emang dokter. nggak boleh ngomong kayak begitu? Dokter itu bukan untuk memperkaya. Dokter itu seharusnya untuk berbagi, untuk menolong. Lu bilang-bilang dia suneo, itu kan ngebully fisik. Enggak bisa ngebully fisik dari mana? Dokter itu bilang suneo itu dari karakternya. Harusnya dia seneng dong. Suneo kan kaya raya. Hai guys, ketemu lagi dengan dokter detektif. Akhirnya, tau nggak? Ini kayaknya settingannya udah apa kan? Settingannya siapa ini? Iya. Nggak usah kau ambil. Saya punya studio juga ya. Ya. Saya udah kesal kali sama kau ini. Iya, kenapa? Jujur ya, kemarin tuh gue juga kecewa. Iya. Gue nih begini, gue tetap harus orang tengah dong bos. Betul. Biar gimana? Lu ngapain di live bilang, saya nggak mau kalau moderatornya Densu. Soalnya Densu itu udah pasti berpihak pada doktif. Jangan nggak gitu ngomongku ya. Lu ngomongnya Nggak gitu. Lu Nggak gitu ngomongnya. Coba. Dikhawatirkan Bang Densu itu akan berpihak ke doktif. Dikhawatirkan tuh beda loh. Kenapa gue harus berpihak sama lu? Dan pertanyaan gue itu. Ya karena kan asal-muasalnya DNA Salmon taunya dari Bang Iya, Densu. betul. Gitu loh. Jadi dokter berpikir, wah berarti kan Bang Densu ini tahu kayak apa sebenarnya produk salah satu. Sekarang gue klarifikasi, gue yang klarifikasi sekarang gini. Gue kan tahu hal itu, tapi kan gue tidak tahu kebenarannya. Jangan-jangan mungkin udah kerjasama, oke? Jangan-jangan mungkin pada saat dilepas kayak begitu, mungkin ya saya kurang tahu. Nah iya. Iya, pokoknya intinya saya berpikir positif. Karena kan saya bukan bidang saya ya. Betul. Jadi aku berpikirnya begitu, makanya aku infoin ke kamu. Siapa tahu kamu bilang, oh enggak ini bener kok. Dia kerjasama gini gitu. Tapi kan ternyata kenyataannya pada saat unboxing udah dijelasin, bukan. Itu cuman ganti label. Tapi dijelasin kemarin sama Dokter Richard. Kalau apa? Kalau itu adalah kerjasama dia dengan pihak yang pemilik perusahaan Doktif ini. udah ngubungin Prime Skin-nya. Enggak ada. Tunggu. Itu produk dari Korea kan? Prime Skin Korea. Dan itu bekerjanya dengan Piridam. Jadi tidak ada hubungannya dengan siapa sebutannya tadi? Dokter Richard. Dokter Richard. Lu jangan ini mulu, lu kasihan lu. Tunggu. Lu serius? Ini serius. Kita obrolan serius langsung. Apalagi? Serius? Lu mau nelfon Dokter Richard? Kan nggak tahuan, nggak ada hubungan. Aku dari kemarin dikasih lihat bukti. Bukti apa? Dokter ngubungin dia. Iya. Dia yang ngubungin dokter, berusaha untuk ngubungin DM ngubungin Dokter Nanang untuk kontak ke dokter. Kata siapa? Nggak ada tuh. Ayo, mana buktinya? Ya udah, lu mau ngasih lihat gua apa dulu? Nih. Lu mau ngasih lihat gua apa? Nih, dia bawa produk, ya. gua bawa Cesa. Nggak kalah produk gua sama lu. Ya, iya dong, sini. Produk kesukaan Biel. Mana sebentar. Aduh. Asik dong, sini. Ntar ya, sabar ya. Ceng. Coba. Gue nggak ngerti sama model hijabnya dia, sumpah. Ini, coba lihat ini jelas ya. Tuh, Ripe Skin Pro. Jadi udah menghubungi pabriknya sana ya, Ripe Skin tuh. Ya, hi, I would like to ask some question bla 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 regarding this product. Belum ada balasan. Terus belum, bawahnya ada lagi, ntar ya ditunjukin. Sorry nih. Ini jawabannya. Gue disclaimer dulu ya. Iya. Gue kemarin ini kena tegur. Kenapa? Kesannya gue terlalu menyudutkan Dokter Richard. Oke? Karena itu ada permintaan sendiri dari Dokter Richard untuk gue harus lebih nyudutin dia di podcast itu. Oke? Nah ini gue disclaimer yang sekarang. Gue akan memposisikan diri gue sebagai lawan lu ya. Setuju. Gue lawan ya. Oke, jadi sama-sama Tapi enak. kalau jawabannya itu yang benar, jangan yang lawannya udah jelas dikasih bukti tetap aja ngeyel, Ya, jangan gitu. Gue pokoknya tetap moderator, tapi gue akan menyerang ya. Jadi jangan sampai orang ngelihat gue nih kesannya gue tuh kiri kanan kagak, bukan gitu. Karena kalau gue nggak menyerang atau menyudutkan, nggak keluar nih hasilnya. Ngerti kan maksudnya kan? Iya, boleh. Oke, gue kembali ke sini. Hello dear, thank you for contacting us. We didn't collaborate with him. Nah, with him siapa? Oh, di sini sih videonya Dokter DRL ya. Terus? Terus kamu bilang just making sure again, this is the doctor. And is it true that the product in the video I sent is yours? Yes. Our distribution in Indonesia is
Pyridam Pharma. Dan itu bisa dilihat di websitenya dari Ripeskin. Jadi kalau mau cek di Ripeskin itu ada keluar. Indonesia adalah Pyridam, perwakilan distributor di Indonesia. Jadi tidak ada hubungannya dengan Richard. Mungkin Dr. Richard sama Pyridam. Tidak ada. Nanti silakan ditanyakan ke Pyridam. Tapi yang jelas dari Pyridamnya tidak ada. Tapi kamu belum cek jadi kan sama Pyridam itu, sebentar, kan? Pyridam itu menjual ke Richard dengan Ripeskin. Jadi pada saat Richard nyampe di Richard, itu dia menggunakan label seperti itu. Maksudnya paham apa? ya? Maksudnya apa? Ya dia melabeling lagi dengan brandnya dia. Ya kalau misalnya gue kerja sama Pyridam, ini nggak gue bisa. kerja sama nih. Ya nggak bisa, makanya Pyridam kemarin sempat ditanya, kenapa? Loh itu ya sudah kita jual, ya udah kita lepas. Mau Richard mau di apapun juga terserah gitu. Padahal kalau melalui Badan POM tidak bisa seperti itu. Oke, berarti Pyridamnya tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah karena dia menjual dalam bentuk Ripeskin. Oke, yang bermasalah nanti bisa ke BPOM-nya. Betul. Tapi kan udah ditarik peredarannya. Alasannya kan begitu kemarin, sudah ditarik kan? Tapi kan alasannya pada saat itu adalah jarum. Bukan alasan pelabeling. Ya gitu. sekalian lah, kalau istilahnya sekalian lah. Boleh dong sekalian. Yang tapi dokter kan baru tetap bisa beli pada saat unboxing itu. Bukti pembeliannya kan ada. Itu juga dia pertanyakan. Kok bisa-bisanya sudah ditarik dari peredaran, situ bisa beli? Apakah dia umumkan bahwa itu ditarik dari peredaran? Dia kan di podcastnya dia bilang, di Pak Eko nggak pernah ditarik dari peredaran. Dia kan bilangnya begitu di Badan POM. Tidak pernah produk saya ditarik oleh Badan POM. Ingat nggak podcastnya dengan Pak Eko? Tapi pas di sini dia bilang udah ditarik dari peredaran. Nah itu sudah ada fittingnya juga berbeda. Jadi jadi sekarang ini ada perdebatan antara DRL dengan Suneo. Gue sebelum ke ini, gue mau nanya, lu kenapa sih suka banget nyerang-nyerang begitu? Nyerang gimana? Kalimat di kolom community gue tuh pada protes sama gimana? lu. Iya gimana? Lu tuh terlalu apa ya istilahnya? Menyerang apa? Menyerang Suneo? Terlalu kata-kata lu tuh terlalu kasar karena lu tuh sejawat ya, maksudnya lu tuh teman sejawat. Bahkan gue lihat ada video-video teman-teman sejawat dokter lain itu memprotes bahasa yang kamu gunakan itu terlalu apa ya, terlalu jauh berlebihan gitu. Berlebihan dari persepsi yang mana? Satu, lu bilang-bilang dia Suneo itu kan ngebully fisik. Enggak bisa ngebully fisik dari mana? Doktif itu bilang Suneo itu dari karakternya. Harusnya dia seneng dong. Suneo kan kaya raya. Dari mana ngebulinya? Kaya raya kalau dari sisi kaya rayanya. Ya sudah itu aja persepsinya. Jangan nambah-nambah. Emang debatnya sama ibu-ibu nih susah. Oke, berarti tergantung dianya mau tersinggung apa kagak ya. Sekarang gini aja deh, Bang Densu panggil Doktif Doraemon. Senang Doktif, padahal kan Doraemon gendut. Kalau ngomongin bully. Kok Doktif nggak marah dipanggil Doraemon? Oke, ya Emon, ya panggil aja Emon. Nanti jangan panggil lalu-lalu, ntar dimarahin sama netizen loh. Iya, gue kemarin juga kena tegur lalu-lalu ya. Atau Doraemon. Mohon maaf ya, kita seumur apa? Saya lebih tua ya? Lebih tua Bang Densu lah, jauh banget. Saya lebih tua lalu-lalu. Doktif 33. Tahu lu. Nah sekarang bisa nggak kalau nyerang itu bahasanya dijaga? Apa? Bahasanya harus manggil apa? Mungkin caranya, janganlah main ke personal orang. Apanya yang personal? Dia aja nyeritain tentang kehidupan rumah tangganya Doktif pertama kali. Masa? Dihapus ya? Ada jejak digitalnya. Tapi kan lu sebagai orang yang lebih bijak, jangan digituin dibales dong. Lu harus kasih contoh yang lebih bagus. Begitu argumentasinya. Oh dia nggak bisa. Dibilang dikasih contoh yang baik, dia nggak bisa. Karena dia terus-terus menyerang. Menggunakan buder-budernya itu. Ada buktinya buder-budernya juga. Ya dari mana you bisa buktiin buzzer-buzzer itu? Ada kan dikirim dari itunya, nanti dikirim dia ke Bang Densu. Ada buktinya. Chatnya dia sewa buzzer berapa, bujer-bujer. Iya. Ada itu semua. Iya tapi kan belum tentu benar ya. You ngomong kayak begini, you juga bisa salah loh. Kemarin itu, you bilang surat izin prakteknya itu tidak ada. Dia bawa surat izin praktek ke tempat ini. Lu kalau lu lihat, kamu lihat kan? Lihat. Itu surat izin prakteknya kan? Yang waktu di video di sini kan, dia kasih lihat itu. Kurang apa lagi? Coba. Jangan ketawa dong. Lu nggak bisa gitu juga. Sorry ya Doktif ya. Kalau lu salah dalam posisi itu, gue juga nggak bisa. Maksudnya? Nggak, Doktif tuh nggak mau lo sebenarnya. Sebenarnya gue tuh nggak mau bongkar seperti ini tuh nggak mau lah Bang Densu. Jadi ini lucu kan. Pertama, Doktif itu udah pernah berangkat ke kliniknya beliau di Palembang. Dia cerita kok. Iya kan? Yang namanya izin praktek itu wajib dipajang di tembok. Wajib? Wajib. Silakan tanya. Wajib. Oke, terus? Itu nggak ada dipajang di situ. Itu yang pertama. Mungkin lupa. Keselip di laci. Mungkin keselip. Ya kita berpikir baik iya dong. Kan, betul. Yang kedua, pada saat Doktif bertemu dengan dokternya di situ, Doktif tanya, Oke. apakah
Atasan kamu memiliki surat izin praktek? Kalau memiliki, jawabnya gampang nggak? Iya, memiliki. Nggak ada. Diam 1000 bahasa. Dia jawab apa? Diam 1000 bahasa. Ya mungkin karena dia lihat, ini doktif. Enggak, kalau yang lainnya ngomongnya enak. Pada saat bab itu, diam. Kenapa? Oh, jadi ngomong yang lain dia oke, tapi pas itu dia terdiam. Diam. Terus kamu bertanya lagi? Berulang lagi. Kurang lebih doktif tanyakan lebih dari 5 kali. Kamu tinggal jawab aja. Kalau ada nggak apa-apa. Jawab aja ada. Kan dia sering melakukan tindakan di sini. Tidak ada jawaban. Berulang-ulang. Dan semua itu terrecord dengan jelas. Gitu. Artinya apa? Ya berarti tidak ada surat izin. Ya doktif tidak bisa ngomong seperti itu. Tapi yang jelas yang seharusnya dia melanggar aturan. Harusnya surat izin itu dipajang di situ. Aturan apa etika? Aturan, karena memang harus dipajang di situ. Itu aturan bukan etika. Aturan ini datang dari siapa? Dari dinas yang memang harus menyuruh seperti itu. Dinas kesehatan. Dinas kesehatan itu. Aturannya seperti itu. Oke. Nah sekarang berarti kan tidak terjawab saat itu. Tapi kan surat izin praktek yang lain emang dia nggak punya. Selama ini doktif melihat dia ada nih di podcast, bukan podcast ya, VT-VT-nya dia. Dia bikin treatment stem cell. Oke. Di berbagai macam klinik. Ya. Salah satunya di Jakarta. Yang paling heboh seringnya di Jakarta ya. Oke. Dan di Jakarta itu dokter pertanyakan, punya nggak SIP-nya? Nggak ada. Ya. Dan tunggu, tahan dulu. Kita satu-satu dulu. Di Palembang dulu ada kemarin. Palembang ada kan? Ya. SIP-nya ada. Ya. Ya itu yang jadi kenapa kok nggak dipajang? Ada apa? Kenapa kok nggak dipajang di kliniknya? Ada apa? Menurutmu kenapa? Ya dokter nggak berani berspekulasi di sini karena kan semua harus data by data. Ya, tapi kamu bilang nggak ada izin praktek loh. Kamu udah ngomong dia nggak ada izin praktek. Di mana? Apakah dokter menyebutkan di Palembang? Yang kamu maksud di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Dan gini ya Bang Densu ya. Klinik dia ada 23. Saya nggak tahu ya berapa tepatnya sekarang ya karena beberapa udah ada yang tutup. Ya. Jadi dokter nggak tahu ngitung berapa jumlah klinik dia sekarang. Ya. Tapi yang jelas, dokter sering lihat di VT dia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain melakukan injeksi stem cell. Sementara setiap dia melakukan injeksi di suatu klinik, dia harus punya surat izin praktek. Dan dokter dibatasi untuk 3 tempat praktek. Hanya bisa 3? 3. Untuk satu SIP itu? STR. Oke. Jadi kita punya hanya STR. 3 ya? Hanya 3. Oke, berarti bagaimana dia bisa melakukan di berbagai macam kota? Emang lebih dari 3? Banyak ada videonya, VT-nya. Dia melakukan injeksi stem cell di berbagai macam kota. Oh, tindakan itu hanya bisa di 3 tempat. Betul. Oh, berarti itu ada pelanggaran kalau begitu. Betul. Nah, kalau pelanggaran kayak begini siapa yang bisa menindak? Nanti akan ada bagian ID dan MKEK. Jadi nanti akan dipanggil, beliaunya akan disidang. Oh, itu bagiannya di ID itu nanti. Betul, di ID. Oh, itu maksudnya ke etik. Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia. Oh, itu masuknya ke etik ya? Betul. Oke, itu yang kamu bahas di situ ya? Betul. Oke, bagaimana dengan semua kemarin jawaban dari tunggu dulu. Masalah surat izin praktek belum selesai. Oke, lanjut surat izin praktek. Pada saat dokter bilang nggak punya surat izin praktek, kenapa pada saat bertemu dengan Bang Densu, tiba-tiba dia sudah menunjukkan surat izin praktek, terutama dari Jakarta. Ya itu yang dikasih lihat. Palembang juga dikasih lihat. Palembang. Yang kedua, nah dari Jakarta. Mana Dan ada di Jakarta? Ada. Oh iya, yang di handphone. Nah iya. Iya, yang di handphone ya. Pokoknya ada 2 ya. Satu yang di sertifikat, satu di handphone. Iya, betul. Oke. Itu dia ajukan di tanggal 12 Desember 2024. Ini yang di Jakarta. Betul. Oke. Dan untuk pengurusan surat izin praktek itu nggak ada Bang Densu yang hanya dalam tempo sekian hari, itu butuh minimal paling cepat 1 bulan. Artinya? Ada apa berarti? Kok bisa dalam 9,5 jam jadi? Kita nggak bisa berpikir positif tentang hal itu. Oh nggak mungkin, nggak bisa. Kenapa? Karena untuk mendapatkan SIP itu harus banyak dokumen. Salah satu adalah pengumpulan poin SKP. SKP itu didapatkan dari apa? Dari berapa pasien yang kita dapatkan per hari konsultasi itu berapa pasien. Itu ada poin-poinnya. Oke. Dan itu butuh upload, butuh pengumpulan, nanti dibalikin lagi kekurangannya. Teman-teman dokter itu paling cepat 1 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan pun belum jadi-jadi. Ini yang menimbulkan kemarahan para dokter. Begitu mudahnya seorang Richard bisa mendapatkan surat izin praktek dalam tempo 9,5 jam. Nah inilah yang akhirnya nanti akan diselidiki oleh ID dan MKEK. Oke, berarti tidak ada kemungkinan possibility positif dalam hal itu? Nggak mungkin. Atau lu nya aja nggak mau berpikir positif? Nggak mungkin, nanti aja. Kita akan lihat kok di sidang. Oke. Nah pertanyaan saya sebelum masuk ke babak yang lebih dalam. Betul. Saya pengen nanya, kenapa situ membatalkan kemarin live-nya?
Karena saya Bang nggak Densu, ngerti. dari awal kan aku udah bilang, Bang Densu ini Doktif itu lagi diskusi sama pihak berwajib. Seperti apa sih baiknya? Karena yang Doktif hadapin dari semakin ke sini, itu memperlihatkan perlawanan dia yang sangat tidak masuk akal di pikirannya Doktif. Sudah jelas bukti di depan mata, tapi dia terus mengelak dengan berbagai macam caranya. Iya kan, tapi tidak ada juga masalahnya kalau kamu udah berusaha dengan pihak berwajib untuk bertemu dengan berdebat, karena kamu udah Nggak mengeluarkan. mau kalau misalnya berdebat seperti itu, Doktif nggak mau, bisanya apa nanti hipertensi, marah-marah, gunanya untuk apa? Doktif ingin menjaga mentalnya Doktif untuk tetap baik. Oke, kita terima. Cuma kan kamu yang membuka wacana. Dari awal kan Doktif tidak tahu bagaimana cara dia menghadapi suatu masalah problematik dari produk dia. Setelah dengan berjalannya waktu, Doktif melihat loh, kok begini sih cara mengatasi suatu masalah dengan mengelak, alasannya bermacam-macam. Nah, sedangkan Doktif berpikir kalau seandainya terus seperti ini nggak akan nyelesain masalah, yang ada hanya perdebatan yang nggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya sudah Doktif tahu. Nanti dia akan minta maaf. Terus masalahnya selesai. Sedangkan Doktif bukan seperti itu penyelesaiannya. Kalau ditanyakan Bang Densu, Doktif dendam. Nggak ada Doktif dendam. Sama sekali. Personal nggak ada kamu? Nggak ada sama sekali. Tapi Doktif ini merasa dia adalah seorang dokter. Yang seharusnya dia disumpah. Sebagai dokter tuh harusnya cari duit apa nyelamatin masyarakat dulu sih sebenarnya profesi dokter itu? Ya harusnya sih menyelamatkan masyarakat, ya itu sumpah dokter ya kan? Tapi ingat enggak, pada saat dia berkata, saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti hati kita semua. Menyakiti hati dokter. Emang nggak boleh ngomong kayak begitu? Dokter itu bukan untuk memperkaya. Dokter itu seharusnya untuk berbagi, untuk menolong. Tapi mengeluarkan statement itu ada nggak boleh, pelanggaran. jangan ada dokter yang di situ. Karena dia sudah melanggar sumpah di situ. Jangan menyebutkan nama dokter. Nah, itulah yang membuat para dari komunitas ID itu bilang bahwa dokter Indonesia dilarang untuk berjualan. Ditakutkan punya mental-mental seperti seorang Richard ini. Gitu Bang Densu. Oke, saya terima. Itu kaca boleh minggir dikit nggak? Saya takut terbang itu kaca. Dari tadi beletak, agak ngeri ya. Oke, sekarang aku mau nanya. Itu kan kemarin sudah jelaskan ya. Untuk produk-produknya ya. Bagaimana white tomato itu adalah glutathione yang diekstrak dari white tomato. Cukup fair sih kalau kita dengar kemarin. Menurut kamu bagaimana? Pembuktiannya kalau itu dari white tomato gimana Bang Densu? Nah, itu pertanyaannya. Sekarang dokter mau tanya. Sekarang gini ya. Tanya. Dia kan bilang, kotaknya ini kalau lu permasalahkan gue perbaiki. Kan yang kita minum isinya bukan kotaknya. Benar loh omongan itu, ya kan? Betul. Oke. Nah, di dalam di dalam kapsul ini dia mengatakan bahwa ini adalah glutathione yang diekstrak dari white tomato. Oke? Dari kemasannya. Nah, sedangkan aku ada lihat kamu di dalam satu video VT itu kamu bilang kalau isinya ini hanya glutathione aja. Betul. Nah, harganya cuma sekian. Betul. Nah, kamu juga nggak bisa mengklaim bahwa glutathione yang kamu maksud ini adalah glutathione yang dimaksud dengan Dr. Richard dong. Betul. Karena untuk pembuktian nanti akan dibuktikan di persidangan, di pengadilan. Yang bisa Doktif buktikan sekarang adalah membandingkan antara kapsul yang Doktif maksud itu sama seperti kepemilikan dari seorang Richard. Nah, itu kamu bisa salah loh nanti kalau ternyata tidak sama. Nah, makanya pembuktiannya kan dari pengadilan. Makanya itu salah satu yang Doktif laporkan. Nah, kalau kamu punya klaim seyakin itu, apakah kamu sudah mengecek sendiri? Itu pertanyaannya. Gue lama-lama pinter loh ini. Sampai ngerti-ngertian gini. Kalau mengecek sendiri nggak boleh. Kalau mengecek sendiri itu wilayahnya penyidik Badan POM. Enggak, sekarang kamu kan bikin statement. Karena itu fitnah loh kalau nggak benar loh. Benar, betul. Iya kan? Makanya tuntut dong Doktif. Tuntut. Nggak usah gini mulutnya. Beda, nanti penangkap saya nggak sama, nanti beda, iya kan? Nggak gini loh Doktif ya, sorry ya. Kalau misalnya kamu ingin bicara, kan kamu harus cek dulu. Apakah kamu sudah mengecek white tomato yang dia punya ini? Udah ngecek belum? Nanti akan adanya yang namanya Badan POM, penyidik Badan POM. Kalau di sini nggak bisa dibuktikan, tapi nah ada untuk pembuktiannya. Oke. Ini kan? Ya ini ya? Ya. Oke. Ya. Jangan lu buang lagi ya. Dibuka. Buang. Dibuka. Oke. Enggak, kalau itu nggak dibuang, Pak. Ya, gue juga mau protes tuh. Lu juga nggak boleh kayak gitu lah. Nah, biarin aja, nggak apa-apa. Terserah kan barang-barang duit aku mau tak buang mau diapain terserah ya, tapi kan nggak enak dilihat di depan publik loh. Ya biarin aja punya. Lu juga harus terima masukan lah. Satu aja dikeluarin. Oke, satu nih. Oke ya. Oke. Dokter bandingin sama ini ya. Oke. Sekarang Bang Densu lihat belakangnya. Belakangnya itu dilihat. Ya. Baca.
Isinya apa? Baca di atas. Isinya komposisinya apa? L-glutathione reduce 500 mg. Oke, ini baca juga. Ya, L-glutathione reduce 500 mg. Oke. Oke, bahan tambahannya ada di situ. Ada magnesium stearate. Terus sama? Sama ada bedanya sama ini enggak? Sama. Enggak ada bedanya enggak? Sama. Yakin ya? Ya. Yakin, matanya dibuka ya? Ya. Oke. Oke. Pabriknya sama enggak? Pabrik Imetco. Sama enggak? Sama Imetco. Oke ya? Oke. Oke. Sekarang kita buka yuk. Oke. Barengan yuk, kita buka satu yuk. Ini gue nggak kena pasal kayak gini. Enggak masalah. Oke, Ya kita saya buka ya. Keluarin kapsulnya. Keluarin kapsulnya. Sama nggak sama ini? Sama. Kalau secara fisik sama ya. Kita buka di sini isinya. Oke. Sama nggak? Nah. Waduh, ini nggak ada kamera dari atas ya? Bisa nggak maju kamera dari atas nih? Oke. Ini gimana sih bukanya nih? Cara buka gini gimana ya? Geser, diputar. Saya. Masa sih kekuatannya lebih kuatan dokter? Nggak, dia nempel, Wak. Enggak. Yuk. Ah, ini agak keras nih. Mana sini dokter bukain. Ini tinggal diginiin doang deh, nih. Biar fair. Nih. Iya. Agak keras emang. Nah, ini nih. Nah, ya oke. Ah, ini. Ya dibuka. Oke. Serbuk putih. Nah, iya, sama. Sama. Nih, yang dilihat. Warnanya sih sama. Ya sudah, nanti ini akan diuji dan diteliti oleh Badan POM. Kenapa? Karena sebenarnya dari pemeriksaan yang kemarin, ini sebenarnya adalah barang yang sama. Pemeriksaan yang kemarin ini apa? Yang ada informasi dari orang dalamnya pabrik ini. Jadi ini adalah barang yang sama. Oh shit. Ya. Jadi nanti, gue kalau lihat putih-putih gini pengen ngendus ya. Nggak boleh ya? Pengen ngendus, maksudnya baunya sama nggak? Baunya boleh sama nggak maksudnya? Boleh dicium. Coba boleh, ya. boleh. Ini yang itu ya? Boleh. Nah, terus? Nggak ada bau. Nggak ada bau. Iya. Nggak ada bau. Tapi warna sama sih. Cuman kita nggak bisa mengukur ini benar. Nah itulah makanya nanti akan dilakukan. Karena yang dari orang yang pabriknya pun bilang ini sebenarnya adalah suatu produk yang sama. Oke, lanjut. Sekarang ininya tuh. Sebenarnya dari pabrik ya cuma begini aja. Jadi dari pabriknya tuh nggak salah. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa dia juga tidak tahu pada saat didaftarkan itu apakah sudah ada stiker atau tidak. Kok bisa dia nggak tahu? Kan itu kan punyanya dia. Jangan salahin karyawan ya. Iya. Itu kan punyanya dia. Orang-orang pengecut itu dia akan selalu menyalahkan karyawannya. Ya tapi kan dia udah minta maaf kan kemarin. Terus? Juga. Maksudnya kalau ada kesalahan, kekurangan dia minta maaf. Hanya minta maaf aja selesai. Kalau gitu koruptor juga minta maaf selesai. Memperbaiki selesai. Nggak perlu ada hukuman. Nggak perlu ada sanksi. Lu kenapa sih nyecer dia banget? Jujur lu. Kok nyecer dia banget? Iya kayak maksudnya orang udah minta maaf gitu. Nah terus udah gitu duit yang udah hilang gimana? Biarin aja. Duit masyarakat yang sudah merasa dia beli white tomato kan sekarang Dotif tanya deh Bang Densu. Nih. Ini kopi. Dotif tempelin ini. Di pikirannya Bang Densu apa? Dengan kopi ini. Tomat. Hah? Ya tomat. Ada isinya ini kan? Ya. Tapi enggak, ternyata sekarang Dotif ngeles. Dotif bilangnya, oh enggak Bang Densu, ini kopi ini dari tanaman kopi yang dipupuk dari tomat busuk. Gimana? Boleh. Iya, ya itu sama. Itu juga salah satu alasan. Tapi tunggu. Kan persepsinya Bang Densu apa? Pertama kali. Tomat. Ya sudah itu. Ya sekarang aku mau nanya. Itu aja. Misal, ada persepsi pertama itulah yang Dotif ambil. Itulah yang bisa menaikkan harga suatu produk. Boleh nggak? Kenapa? Melakukan marketing itu? Tidak boleh. Masa sih nggak boleh? Tidak boleh. Jadi pada saat kita mendaftarkan ke Badan POM, ya itu kita harus tahu tidak ada tulisan ini. Bahkan di nomor NA-nya pun tidak ada tulisan white tomato. Artinya memang tidak ada dari awal maksudnya? Tidak ada. Jadi di sini bukan kesalahan pabrik. Kalau pabrik sih oke-oke aja dan pabrik memberikannya hanya seperti ini. Gitu. Tapi untuk menaikkan harga ini ditemplokin lah ini. Sama seperti kasusnya ini. Jadi orang akan berpikir di dalamnya ada tomat putih. Menduga. Iya menduga. Nah, tadi kan aku tanya Bang Densu gimana dengan kopi?
Kenapa? Iya, Pikirannya kayak begitu. Iya, Jangan harus fair dong, Bang Densu. Jangan giliran, giliran bestinya dibelain mulu. Tunggu dulu, karena kan gue di pihak sini. Gue di pihak sini. Oke. Apaan gue dibelain orang? Gue diomelin di kolom komentar. Diomelin gimana? Gue jahat banget lu, Dokter Richard lu gituin. Gue bilang lah itu permintaan Dokter Richard. Saya bilang, nah sekarang makanya gue disclaimer, gue di pihak lawan nih. Gue harus mengcounter lu. Karena gue nggak mau juga membenarkan kalau salah. Jangan lalu ntar dimarahin lagi. Ya kamu, kalau Doktif. Kalau Doktif salah, saya juga nggak terima gitu loh. Kita kasihan dimarahin lagi dia. Oke. Sekarang kita mau bahas dulu tentang perilaku dulu sebelum kini. Biar gue mau jumping nih, karena biar kamu nggak bisa nyiapin jawaban. Siap. Kenapa behaviormu, etikmu itu kayak begitu kepada teman sejawat? Itu belum terjawab buat saya. Ya pertama salah satu yang Doktif tadi bilang. Iya, saya dengar itu. Dia mengucapkan profesi, dia bilang saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu sudah menyakiti sebenarnya profesi dokter. Yang kedua, bagaimana cara dia menjual produk dengan cara-cara yang seperti ini. Atau Doktif sebut dengan cara marketing kotor. Iya, tapi kamu bukan urusanmu. Nggak bisa dong, ini kan masyarakat. Doktif kan juga masyarakat. Doktif kan juga teman sejawat. Doktif sudah mengingatkan dengan berbagai macam cara, nggak pernah digubris. Terus gimana? Karena mungkin beliau sangat besar ya, beliau adalah orang besar. Siapalah arti kata seorang Doktif? Kecuali sekarang. Berarti ada sakit hati di awal. Kenapa sakit hati? Nggak ada urusan Doktif. Digubris tadi, nggak digubris. Lo kan harus saling menasehati, bisa nggak supaya dia berhenti merugikan masyarakat? Caranya gimana? Ya ini pilihan yang kamu ambil. Nah ini pilihan yang saya ambil, terserah Doktif dong. Doktif mau membela masyarakat atau Doktif memilih terserah masyarakat merugi. Iya. Doktif memilih untuk menyelamatkan masyarakat, uang masyarakat. Iya, tapi bisa saja kamu membungkus ini seolah-olah kamu ingin membela masyarakat. Bisa loh. Bisa aja, bisa Padahal aja. Kamu punya kepentingan pribadi, bisa loh. Bisa aja, itu bener, kembali lagi ke masyarakat. Semua akan terbukti dengan berjalannya waktu. Oke, berarti kamu siap untuk menghadapi bukti-bukti nanti akan terjadi. Insya Allah siap. Oke, bagaimana dengan sentimen-sentimen negatif masyarakat terhadap kamu? Kamu mau nyikapinya gimana? Waktu yang akan menjawab. Karena nanti dengan berjalannya ini ke ranah hukum kan semuanya akan terbuka dengan jelas. Doktif sih berharapnya kasus ini dikawal oleh Bapak Kapolri karena sangat-sangat rentan dengan adanya manipulasi. Jadi kalau bisa nanti juga mohon Bapak Kapolri juga ikut mengawal. Karena ini sungguh luar biasa sebenarnya perjuangan Doktif. Untuk pelaporan pertama aja lumayan berat. Lumayan berat apa ketolak? Jadi dari beberapa bukti sempat hanya satu bukti yang bisa dimasukkan. Tetapi ternyata dengan Doktif berpikir polisi ini kan seharusnya dia bisa menerima bukti saja. Bukan ranahnya polisi untuk menyebutkan barang bukti ini nggak cukup. Kan dia harusnya kan menerima laporan masyarakat. Gitu. Jadi akhirnya setelah kita berdiskusi banyak panjang lebar, akhirnya semua bukti bisa dimasukkan. Oke, pertanyaannya adalah, ada masyarakat juga yang melihat dari perspektif ini, kenapa sih nggak bisa diselesaikan dengan damai aja? Kayak kemarin, live ketemu, oke kalau dia salah, dia akan minta maaf dan segala macam, dan masalah udah selesai. Karena kan tidak baik dilihat di masyarakat, gitu loh. Bisa banget Bang, bisa banget. Kembalikan dulu uang masyarakat, kembalikan dulu. Ya berapa? Ya nggak tahu, itu tinggal direkap aja berapa. Ya kan dia juga ada modal di situ, Bos. Ya dikembalikan dan dia misal nih, ini produk di pasaran aja 300.000. Dia jual 1,5 juta. Dia jual aja, ini 300.000 aja sudah dapat untung ya. Ya suka-suka dia mau jual 1,5 juta. Tapi kan isinya kan sama, loh betul. Kalau isinya emang white tomato, seperti yang dia janjikan di tempat sini, itu tidak menipu. Tapi yang dia pikir, apa maksud dia, niat dia menaruh ini di sini dengan alasan marketing dia bahwa dia menjual white tomato extra. Itu yang kamu mau buktikan dan mau cari tahu, maksudnya begitu. Betul. Sekarang pertanyaan mengenai harga, aku juga mau nanya. Emang apa salahnya sih kalau orang menjual sesuatu produksinya 200 betul, ya? Betul. Ya, walaupun saya sebagai konsumen sih keberatan pasti ya. Cuma apa salahnya? Apakah ada pelanggaran kalau ini saya produksi 200, saya jual misalnya 2 juta? Tidak ada. Pertama, kalau misalnya dia bukan dokter, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau dia dokter, nah itu yang sudah membuat buruk nama seorang dokter. Ada sumpahnya juga? Betul. Berarti kan dia mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Itu seorang dokter tidak etis melakukan hal seperti itu. Batasannya ada di mana kalau modal 200? Tidak ada, itu etika. Itu masalah. Kecuali kalau dia seorang pedagang, silahkan. Bang Densu silahkan, Bang Densu mau jual. Oh, gue boleh? Boleh banget, nggak ada sumpah di atasnya. Iya, kalau menurut saya orang ini saya Terus dokter mau tanya deh, sejak kapan sih Bang Densu PhD itu cuma 1 tahun? Berarti sejenius itu kah? Kalau jenius, kenapa kok bilangnya diploma AAAM, American Academy of Aesthetic Medicine? Itu aja kebolak-balik.
Yakin. PhD 1 tahun, jenius loh, itu aja nggak ada. PhD harusnya berapa lama? 3 tahun, paling cepat. Paling cepat? Iya, dan itu pun ada disertasi. Boleh nggak Dokti panggilin satu teman angkatan di Udayana, angkatan ya di Udayana, yang bisa membuktikan bahwa emang dia itu bener nggak sih kuliahnya, terus dikeluarin nggak sih dari Udayana? Kok bisa dikeluarin sih Bang Densu? Dikeluarkan ya, bukan mengundurkan diri. Boleh? Boleh? Boleh. Dokter Nanang Masrani silakan masuk. Oke. Nah, kita ganti set dulu. Selamat datang Dokter Nanang Masrani. Ya. Betul ya? Iya, betul. Anda seorang dokter apa? Saya dokter anti-aging. Oke. Ya, Dokter Nanang Masrani Embiomed AAM. Ini yang kamu maksud? Iya, betul. Oke, sebentar. Ini siapa? Ini siapa? Mawar. Mawar ini siapa? Coba Doktif jelaskan dulu dia siapa. Mawar. Jadi dia adalah salah satu staf dari Doktif yang kemarin ditonjolkan oleh Richard. Bahwa beliaulah yang mengatakan di live streaming bahwa retinol itu boleh digunakan untuk ibu hamil ya sayangnya. Gitu. Oh, jadi dia persalahkan kamu? Hah? Persalahkan si Mawar ini? Betul. Oke, sebentar ke Mawar. Betul. Kita lanjutin obrolan dulu yang tadi ya. Betul. Sama Dokter Nana. Jadi menurut keterangan ibu ini ya, saya nggak mau membela dia. Kamu adalah alumni sejawat di tempat kuliah, betul ya? Iya, betul. Oke. Nah, menurut keterangan ibu ini ada problem di tempat kuliah dari Dokter Richard itu sendiri yang disangkal sama Dokter Richard. Oke. Coba kamu tanya deh, kamu yang itu jelaskan. Oh iya, jadi sepengetahuannya Doktif berteman dengan beliau sudah 24 tahun Bang Densu. Karena kita satu alma mater. Ya. Nah, beliau ini masuk di Universitas Udayana tahun berapa? Dokter Nanang? Tahun 2021 ya. 2021 pada saat COVID ya, pada saat itu ya. Jadi pada saat COVID. Ya. Jadi beliau ini kuliah bersama dengan Richard. Gitu. Nah, selanjutnya mungkin bisa bagaimana cara beliau kuliahnya? Mungkin bisa dijelaskan karena beliau lebih mengerti. Tahu dong statement dia tentang kuliahnya Dokter Richard kan? Tahu kan? Tahu kan? Iya. Yang kita mau tanya adalah apakah omongan orang ini benar atau enggak? Ya, Doktif, jangan orang itu di Doktif. Ya. Saya kayak di pengadilan ya. Iya. Omongan Doktif ini benar. Betul. Omongan Doktif ini benar atau enggak? Jadi saya kenal Dokter Richard di kampus dan juga di Semira-Semira. Tapi kalau untuk bagaimana permasalahan secara lengkapnya itu memang saya tidak tahu pasti. Tapi dari antar teman waktu itu kita kan sempat Zoom ya, Zoom hybrid ya kuliahnya. Kelasnya pakai Zoom. Iya, pakai Zoom dan juga ada kuliah offline. Nah, saat Zoom itu sempat ada salah satu oknum mahasiswa yang menggunakan video, tapi ternyata tidak ada orangnya di situ. Maksudnya itu bagaimana ya? Jadi ini kan Zoom ya, ada banyak orang. Iya, ada banyak orang. Jadi dia ada di situ, tapi sebenarnya dia tidak di situ. Sebenarnya dia tidak di situ. Jadi dia menggunakan video. Sepertinya, saya nggak tahu itu apa. Menduga ya, menduganya diduga ya. itu seperti itu. Dan diduga itu ya Dokter Richard gitu. Diduga ya. Diduga ya. Jadi bolak-balik diduganya dijelasin diduga ya. Kenapa kamu bisa berstatement seperti itu, Dok? Karena ini kan pembicaraan antar teman ya, antar teman sejawat ya. Tentang apa yang terjadi di lingkungan kampus seperti itu. Jadi pada saat terjadi hal seperti itu, ketahuan nggak sama dosen pembimbingnya? Nah, kebetulan saya tidak satu kelompok, kan kita dibagi dalam beberapa kelompok ya. Saya tidak satu kelompok bimbingan waktu itu dengan Dr. Richard, jadi saya tidak tahu pasti bagaimana kronologisnya tentang Zoom tersebut. Oke. Berarti kamu tidak bisa dibenarkan juga dalam hal ini ya? Karena kamu juga tidak ada di situ langsung, tapi kamu mendengar karena kamu satu angkatan begitu ya? Iya, betul. Oke, sama-sama enak nih ya? Iya. Oke, berarti dokter ini yang saya tahu juga dia punya keahlian di stem cell ya kalau saya nggak salah ya? Saya dokter anti-aging, tapi salah satu yang saya konsentrasi adalah tentang stem cell, DNA dan kromosom seperti itu. Genetik. Kamu tahu kan perseteruan Doktif sama Dokter Richard kan? Iya, tentunya. Ada nggak tanggapan kamu di situ tentang perseteruan ini? Terserah, kamu mau lempar ke Dokter Richard boleh atau ke Doktif boleh. Aku pengen dengar. Oke, kita mulai dari mana dulu? Bebas. Kamu kan pasti punya unek-unek pemikiran sendiri. Kita mau dengar. Kita mau dengar. Coba ya, Doktif dulu ya yang ngomong ya. Salah satu produknya beliau ya, minjem handphone.
Pinjam handphone, oke. Ini menyambung yang tadi ya tentang pertemanan beliau. Jadi ini adalah chat ya. Jadi nanti mungkin Bang Densu akan baca ya. Jadi ini adalah chat dari ketua satu kelompoknya dia. Jadi di satu kelompok itu ada ketuanya satu. Dan beliau bercerita di chat dan dokter juga ketemu langsung bahwa karena perilaku beliau satu orang, ini satu grup bisa ujian ulang barengan. Pas kuliah ini kan? Betul. Yang saya tanyakan, apa betul seperti itu? Kalau misalnya dalam satu kelompok, satu berulah, itu semuanya akan kena? Itu sebenarnya tergantung dari pembimbing dari masing-masing mahasiswa ya. Seperti itu. Jadi memang setiap dosen pembimbing pasti punya cara masing-masing. Dan kebetulan kamu nggak satu kelompok, nggak satu kelompok, kan? Cuma mendengar saja. Ya, dan paling ketemu saat ujian misalkan seperti itu. Jadi nggak. Saya telah ya. Jadi pada saat kuliah itu, kuliahnya kan online, pakai Zoom ya. Kamu juga ada di situ. Ada di situ. Lagi belajar. Iya. Nah, pada saat kejadian itu diduganya ada salah satu orang ini dia menggunakan video. Tidak hadir. Tidak hadir. Kamu ada di dalam salah satu video di situ kan? Iya. Nah, akhirnya jadi omongan nih di antara satu sama lain kan? Iya, betul. Nah, ketahuan nggak sama dosen? Nah, itu kan rahasia dosen ya. Jadi kan dosen yang menindaklanjuti seperti itu. Cuma kamu mengetahui hal itu sebatas itu saja ya? Itu saja, nggak ketahuan sama dosen, Bu. Ketahuan, jadi mereka punya rekamannya dari cerita ini. Dokter D inisialnya. Dosennya? Dia ada di sini semua. Jadi dia satu grup. Oh, Dokter D ini bagian dari satu grup itu? Ketuanya. Ketuanya. Betul. Dia yang menjadi saksi daripada... Betul, dan semua ada di sini. Semua ada diceritain di sini. Iya, sekarang pertanyaannya adalah, kamu mau gunakan ini untuk apa? Nyerang kepribadian orang atau kamu mau ke ranah hukum? Oh bukan, kalau ini masalah VT-nya dia, menjawab dari VT-nya beliau. Apa itu? Tentang kuliahnya beliau yang beliau menyerang produk doktif pada saat itu. Jadi beliau menceritakan kuliahnya, terus beliau menyerang produk doktif selanjutnya. Itu tidak ada sebab akibat kenapa dia melakukan itu? Tidak ada. Apakah bersangkutan dengan videonya doktif sebelumnya? Pada saat itu dokter bilang bagaimana dengan S2-nya itu. Nah iya dong, kamu ada jenggol ke situ kan? Loh, ya karena memang dari PhD-nya dia Bang Densu. Iya paham. Bagaimana dia mau ngambil dia S3. Jadi gini, lucu. Orang itu kan S1, S2, S3. Dia sudah mengambil S3 tapi mundur ke S2. Lah ini kan aneh. Ya. Nah, itu yang dokter pertanyakan. Bagaimana dengan S2-nya? Itu gara-gara apa kamu pertanyakan? Gara-gara ketertarikan doktif dengan PhD-nya dia. Nah, berarti kamu yang mulai. Iya, memang karena betul. Sama-sama enak. Kamu yang mulai ke situ. Jadi dari sini ke sini jadi ke gelar-gelarnya gitu-gitu kan. Benar, karena gelarnya ini jadi pertanyaan buat dokter. Iya. Wajar dong sesama teman sejawat menanyakan tuh gelar kok dia bisa, kenapa dokter nggak bisa? Dokter pengen belajar. Aduh. Iya kan? Nah kalau dokter pengen belajar, ternyata dokter telusurin universitasnya. Iya, menemukanlah bukti-bukti itu. Nah, itu asal muasalnya. Dan kebetulan Dokter Nana juga adalah salah satu dari sejawat yang ada di situ. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah itu menjadi pelanggaran buat? Betul. Jadi ada kehadiran. Jadi pada saat itu beliau menceritakan kita hadir 80%. Faktanya tidak begitu. Kalau memang faktanya 80%, kenapa kemudian turun surat keputusan untuk apa sih namanya ya? Diberhentikan beliaunya dari kampusnya. Jika memang dia benar-benar mengikuti dengan baik, apakah mungkin surat keputusan itu keluar, Bang Densu? Nah, itu dokter dapat informasi langsung dari mana tuh? Karena dari itu saya rahasia pribadi. Berarti tidak dari Dokter Nana ya? Tidak sama sekali. Soalnya lu jangan bawa orang lagi dong. Nanti kalau dia udah ada ketersangkutan, nanti dia yang kena juga. Bukan, tapi kan dia kan pernah Zoom bareng. Iya, tapi kan sekedar itu aja. Iya, ya, itu kan informasi juga. Iya, kita ambil jalan tengah. Kamu melihat perseteruan dua belah pihak. Iya. Ada yang kamu mau kritisi nggak dari Dokter Richard, dan kemudian ada nggak yang mau dikritisi dari dokter? Sebagai teman sejawat. Karena begini, saya menemukan VT, teman-teman dokter ada yang protes banyak bahwa harusnya secara kode etik Dokter Richard dan Dokter Vini jangan kayak begini, nggak bagus. Jangan bilang banyak juga yang ngedukung. Iya, banyak juga yang dukung, tapi ada juga yang protes. Kita kan harus melihat dari dua sisi. Tapi yang dukung nggak di ngomongin. Kita mendengar dulu pendapat temannya. Temannya cengli nggak orangnya? Iya harus cengli loh. Ya tapi kan ada yang dukung, ada yang enggak. Yang dukung kenapa nggak diomongin? Iya ada juga yang. Iya, baik.
baik. Monggo. Oke. Jadi pertama saya akan berpendapat sebagai profesi saya sebagai dokter. Iya, sebagai dokter. Jadi sebagai dokter tentu saja saya melihat permasalahan ini ya, melihat apa yang dilakukan oleh Dr. Richard ya. Waktu itu kan saya sempat diajak Doktip untuk unboxing, which is saya tadi nggak tahu sama sekali. Berarti ada di VT ya? Iya, saya nggak tahu sama sekali. Beliau bilang saya minta ada saksi, saya mau ada saksi. Jadi kami diajak ke kamar, ke ruang ke penthouse-nya dia kan waktu itu kan. Iya. Jadi waktu itu mau unboxing produk yang baru dibeli. Oke. Nah, saya kan lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa produk tersebut dibuka, kemudian ditunjukin ada satu produk, ada satu lagi produk Dr. Richard. Oke. Nah, kemudian produk satu itu udah tahu mungkin sudah pernah dibahas panjang lebar ya. Dan kemudian produk yang satunya dilabelin sama Dr. Richard. Saya secara pribadi kaget dengan hal tersebut. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan penandaan yang seharusnya oleh BP POM. Karena kita menimpa brand lain dengan brand kita sendiri, itu sudah pelanggaran. Emang iya? Tahu alasannya kenapa? Karena bisa terjadi pemalsuan. Jika terjadi sesuatu, siapa yang disalahkan? Apakah brand luar atau brand yang dalam? Yang brand luar harusnya yang kena. Nah itu Pak, sementara kan seharusnya bertanggung jawab adalah brand yang dalam. Jadi tidak akan timbul kerancuan, maksudnya Badan POM seperti itu. Supaya tidak kerancuan. Iya, gitu. Oke. Berarti tidak boleh. Tidak boleh. Dan bukan pemalsuan produk juga ya. Betul. Ya. Terus kemudian yang kedua lagi, Mas Densu, waktu itu saat dibuka itu produk Dr. Richard ini tidak ditutup siringnya. Katanya ada tutupnya. Tapi ditaruh di luar. Mungkin karena boxnya tidak cukup. Nah itu kami kaget. Kenapa itu dilakukan? Kalau kita buka, Mas, logikanya aja. Itu kan udah terkontaminasi dan terjadi perubahan pada unsur yang ada di dalam itu. Dan itu menurut saya itu sangat disesalkan untuk dilakukan. Apalagi ini ditaruh di wajah dengan aplikator jarum. Jarum kan langsung penetrasi ke bawah kulit kita, ya. Dan itu bisa dibayangkan kalau misalnya ada kontaminasi bakteri, jamur dan segala macam ya, seperti itu. Itu harus ada izin dari Kemenkes ya kalau saya nggak salah, kalau udah ada jarumnya untuk seperti itu. Itu alat kesehatan, iya betul. Iya, betul. Bahkan dari aslinya aja, dari yang merek aslinya, itu dijelaskan bahwa itu harus dengan professional use. Dijelaskan dari aslinya. Tapi saya ada lihat. Jadi itu biasanya digunakan di klinik. Tunggu, di luar negeri ada loh yang roll gitu tuh, dia pakai jarum-jarum juga kan. Banyak kan muncul di VT-VT YouTube tuh. Itu alasan yang digunakan ya Bang Densu ya, itu alasan yang digunakan. Tapi harusnya itu Mas disposable, sekali pakai buang, nggak boleh dipakai lagi. Gimana cara sterilisasinya? Kan kalau kita pakai kan udah berdarah, darah itu kan rentan sekali terhadap kontaminasi bakteri. Bakteri kan suka banget dengan darah. Kalau kita pakai ulang lagi, entah minggu depan, bulan depan, otomatis resiko infeksi akan besar. Nah sekarang misalnya Bang Densu misalnya kena HIV. Misal nih ngomong, misal. Agak kurang enak ya. Jangan dong. Iya. Nggak apa-apa. Ada orang gitu. Ada orang gitu loh ya. Nggak enak kan langsung contoh langsung gitu ya. Coba HVS lah. HVS lah ya. Kena HVS ya. Kena HVS. Terus Bang Densu pakai tuh. Iya. Iya kan? Terus tiba-tiba Bang Densu taruh, oke. Terus tiba-tiba anaknya pakai. Nah itu bisa terjadi cross infection. Meskipun angkanya kecil 0,1, 0,3. Iya. Kan? Jadi resikonya tinggi. Betul. Jadi dia harus sekali pakai saja gitu kan. Jadi harus ada keterangan di situ. Itu peraturan yang benernya begitu ya? Iya, harusnya. Jadi tidak ada nih jarum yang bisa sekali dipakai berkali-kali. Iya, nggak bisa. Apalagi ada darah di situ kan. Otomatis ada kontaminasi. Walaupun dipakai sama orangnya sendiri? Iya, tetap. Karena kan begitu ada darah, kita simpan 24 jam aja, bakteri udah ngumpul semua di situ. Kolonisasi bakteri gimana caranya ngebersihinnya gimana? Kalau dibersihin pakai apa gitu, nggak bisa juga. Kalau bisa bener-bener, tapi kan kita siapa yang bisa menjamin itu? Jadi yang itu yang menurut saya sangat saya sayangkan secara profesional dokter seharusnya itu tidak dilakukan. Ya, kita bicara dari ini ya kedokterannya ya. Oke, ada lagi? Ya termasuk yang white tomato itu karena kan saya juga hadir di situ yang waktu dokter unboxing. White tomato. Ya, ditempel dengan stiker seperti itu. Ya, jadi saya sendiri waktu itu sempat mau menjadi distributor dari white tomato dari luar. Saya 2 kali tuh sempat mau import white tomato. Jadi saya tahu banget tentang white tomato. Dan waktu itu Doktip unboxing kan yang beliau dapat followers 2 juta lebih 2 juta itu ya. Betul. Dia buka. Dan saya kaget di situ kok nggak ada dilepas. Dikomposisi ya dilepas. Yang ini kan? Iya. Iya itu dia. Jadi waktu itu kan Doktip lepas. Nah ini kan berarti kan ini aslinya nggak ada di sini ya, gitu. Betul. Terus saya baca di sini L-glutathione gitu loh. Iya. Mana? Jadi nggak ada isinya white tomato. Aku mau nanya seputar itu, maaf aku potong. Ini white tomato. Iya. Diekstrak dia kan? Iya.
menjadi glutathione ini. Jadi glutathione ini adalah berasal dari white tomato ini. Bisa nggak? Harusnya nggak seperti itu ya. Kalau Harusnya memang bagaimana? ada white tomatonya kan dicantumkan di sini. L-cysteine atau Solanum lycopersicum. Iya. Solanum itu Iya, harus betul. dicantumkan. Iya, Harus, iya. karena itu inci name. Inci name dari tomat putih adalah Solanum lycopersicum pulp. Jadi raw materialnya adalah Misi si Bang Densu tolong. white tomato tersebut. Jadi Oke. kalau misalkan memang raw materialnya L-glutathione, ya L-glutathione yang dicantumkan Iya. seperti itu. Jadi waktu itu saya juga kaget gitu kan, karena dokter kan tanya saja, kamu kan pernah jual pisau tomato, white tomato, white tomato, dan harusnya kan dicantumkan di situ. Waktu yang dulu kamu mau jual, ada nggak? Ada white tomatonya. Ada Solanum itu. lycopersicum, ada. Iya. Ada. Jadi waktu itu saya sempat mau jadi Ada distributor, yang tapi pisau nggak jadi. tomato nu bawa Akhirnya diambil Nggak bawa. sama distributor lain. Pisau Iya. tomat. Jadi kamu punya pengalaman di situ. Memang kalau ada white tomatonya harus ada Solanum itu tercantum ya. Ada, iya. Oh, iya. ini tidak ada. Nah Ya, ini, coba iya. ini yang ada ini. Oh. Ada Solanum Nah lycopersicum. ini udah ada nggak ini? distributornya di Indonesia. Ini sudah ada. Ya, itu. Nah silakan dibaca. Ini ada tomat putih. Oke, Itu jelas crystal tomato with L-cysteine Nah, ini. terus, Terus komposisinya apa? komposisinya adalah Solanum lycopersicum. Betul, itu ada inci name. Fructus powder. Iya, itu nama inci name-nya. Itu. Harus ada ini. Harus ada Sebaiknya. itu. Iya, harus bukan, ada. bukan sebaiknya. Harus ada, iya. Kalau ada. tidak ada, dipertanyakan. Betul. Berarti bukan white bukan, tomato bahan bukan bakunya. tomat putih. Gitu. Glutathione ini memang bisa dihasilkan dari white tomato. Glutathione ini. L-cysteine ya, Bang. L-cysteine. L-cysteine yang dari L-cysteine white yang tomato dari itu. white Jadi glutathione ini tidak. Bukan. Bukan, Ya, Harusnya sih bukan. nggak ada hubungan sama tomat putih. Oke, jadi itu yang menurut saya sangat disayangkan Dr. Richard melakukan hal tersebut. Oke. Itu dari sisi kedokteran, Oke. dari sisi profesional dokter. Oh. Gitu. Terus kemudian kalau dari sisi pribadi, Iya. ya Doktif memang sebenarnya karakternya itu dia tidak bisa disetir ya. Jadi saya udah kasih masukan banyak, misalkan seperti apa sebaiknya misalkan gitu ya. Tapi seperti dia apa? Seperti apa? misalkan Nggak apa-apa. apa ya? Lu harus diserang sama temen lu sendiri. Ya, nggak Karena gue juga udah nyerang dia. Nggak Seperti apa? apa-apa. Nggak apa-apa. Em, Kan kita sama-sama proses belajar. Sebenarnya kalau tentang kasus-kasus seperti ini, beliau sudah tahu jauh sebelum muncul ke permukaan ya Mas ya. permukaan. Mungkin sekitar bulan 4 lah. Oke. Saya sebagai teman, sebagai sahabat ya hanya sebatas untuk memberikan input. Tapi beliau ini termasuk keras ya. Bukan termasuk keras. Iya. Terus Tadi Sangat dia. keras, sangat keras. Tadi. sadis belum? Oh, belum. Sangat Oh, belum keras. ya. kan? Adrenalinnya tinggi. Tinggi ada. Adrenalinnya Oh. tinggi. Dokter tuh suka sama Iya. adrenalin gitu, Iya, Bang betul. Denny. Oke, itu kan udah dijelaskan. Iya. Ada kritikan nggak buat Doktif? Untuk Kayaknya dok- maksa buat kritik Doktif deh Nggak, kayaknya. harus Mas. sama-sama enak. Manusia tak ada yang sempurna, betul. Doktif. Ya iyalah Maksud- pasti. Maksud aku, ini adalah podcast tempat kita belajar. Bener, setuju. Orang yang nonton harus belajar Iya, juga. Siap. Semua belajar. Ada Siap. kritikan nggak? kritik lebih calm down mungkin ya. Lebih calm down ya? Iya. Apanya calm down? Emosinya mungkin. Nggak boleh pakai kata senea gitu nggak boleh. Setuju nggak? Jangan ikutin ego. Enggak sih. Sejawat sama-sama enak Terus nyebutinnya gitu. gimana, Richard? Iya, Richard Iya. aja. Richard gitu ya. Emang kenapa sih lu harus bawa Tadi fisik? tapi Dia seben- emang ngatain fisik lu. Fisik lagi, udah fisik lagi. Enggak, gini deh. Enggak, Suneo itu adalah karakter yang kaya raya, tapi dia itu lieci. Sudah. Ada lagi gak kritikan lain? Saya senang beliau muncul dengan persona Doktif tersebut karena tadinya memang beliau sudah mau angkat ini. Saya sempat panggil dia, kan saya ada podcast kecil-kecilan tuh. Ayo kita bahas di podcast saya, tapi dia nggak mau muncul-muncul. Nggak lama setelah 5 bulan, dia muncul dengan persona Doktif tersebut. Nah, saya khawatir karena kan mungkin ada orang yang nggak suka kan dengan beliau. Hati-hati loh, bisa aja orang yang nggak suka dan Ya, Ya, masuk seperti akal. itu. Masuk akal. jadi saya pikir calm down ya. Pitch control. Iya, itu sih. Itu masukan yang Doktif juga harus belajar terima ya, Dok. Iya, siap. Sama-sama enak. Pitch control ya. Enggak, kalau itu Pitch. nggak bisa. Nggak Nggak bisa bisa tolong. kan, gimana? Pici dia selalu. Pici, ya, gimana Kalimatnya ini? aja, terus jangan betul. masuk ke personal. Personalnya itu maksudnya bukan nggak Pribadi boleh, orang. ya. Maaf nih. Kamu boleh tuh ya? ada loh istrinya, ketawa-ketawa, kamu kontenin. Yang mana? Kok ketawa-ketawa, Ada. nangis-nangis? Iya, nggak boleh. Nangis-nangis? Nggak boleh. Oh gitu nggak boleh ya? Nggak boleh dong. Oh nggak boleh. Jangan ya. Iya, siap, Nggak siap. boleh sama-sama enak mainnya. Siap, Tapi siap. hatinya sebenarnya baik.
Itu kita nggak usah tanya. Cuma kan maksudnya ini kan ditonton masyarakat. Gini loh, semua orang tuh hatinya pasti ada kebaikan di satu sisi. Tapi kan kita sebagai manusia yang lebih dewasa kita harus belajar. Jangan sampai kita memberikan contoh yang salah. Kalau salah jangan kita contoh. Kan begitu. Jadi sama-sama enak kan? Iya, betul. Oke, yang ini enak gak nih yang sebelah sini? Dia udah belum selesai. Yang mana dulu? Masalah tomatonya belum selesai. Iya, lanjut. Iya, gimana white tomato? 2 jam buat Anda. Iya kan? 2 jam. Ini kan white tomato. Menurut sekarang harganya dijual 1.500.000. Iya, oke. Sekarang Bang Densu jujur deh, jawab jujur. Ini ada tempelan stiker nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Ini kayak stiker tapi masuk ya. Emboss dia. Dia. Itu Dokti beli sekitar 1,8. 1,8 ya. Oke lah ya. Karena emang soalnya beli Persicom asli. Oh, jadi kalau barangnya ada itu mahal harganya. Oke, harganya mahal. Karena biaya modalnya juga tinggi. Iya, betul. Jadi sesuai. Nah, sekarang coba Dokti mau tanya. Nah, ini produknya yang biasanya Dokti pakai. Coba dilihat dibaca. Ini apa ini? Iya, mana? Kalau ini andalannya dari buah melon. Extra cucumis melo fructus. Nah, itu melon. Oke, kemudian? Sekarang Detif ini jual sekitar 300.000 ya. Sama ini packagingnya bagus mana, jujur? Bagus ini. Nah, ya udah. Ini punyamu? Dokter. Oh, promo. Itu juga jadi pertanyaan kemarin. Kenapa? Kamu kenapa pergi promo live, kamu punya produk tapi ngehajar produk dia? Ngehajar produk beliau? Iya. Ya kan beliau juga, Doktif kan juga ngelihat beliau juga begitu. Kagak, kemarin dia ngakunya. Ya kan di video-videonya yang lama ada semua. Bukti. Doktif kan belajar dari para senior. Beliau kan senior ya Doktif menjual live streaming. Iya, tapi kan jadi nggak bagus dong, Bos. Oh, kenapa nggak bagus? Kan ada contohnya kan guru live streaming. Gimana sih guru? Setuju nggak? Ayo, setuju nggak? Ayo, nggak boleh. Nggak boleh. Lu udah lihat dokter lain. Nih, lihat nih, kayak sabunnya dia. Ini ada sabun. Mana sombong? Mana hilang sombong? Jangan bobo sombong. Sombong dia udah cabut tadi. Dia nggak mau ikut dalam konflik ini, sombong face wash ya. Nggak mau dia. Tapi sombong emang bagus. Udah nggak usah dibahas. Ini aja. Gitu. Iya. Ini kenapa? Nah, ini harganya kurang lebih hampir 200.000. Oke. Ini kurang dari 150.000. Oke. Ini mengandung tidak ada ini tidak ada SLS no paraben. Di sini ada. Tapi di sini kenapa lebih mahal? Nah, sombong itu juga tidak ada SLS-nya. Nah, itu juga lebih murah lagi dari kalian semua. Oke, udah nggak usah dibahas. Oke. Nggak, kita mau bahas. Nggak apa-apa sebenarnya. Iya, udah. Nggak, gini loh. Secara etika, Dokter Nana, lu hadir di sini. Gua tes lu, gua uji lu hari ini. Ya, lu bela temen atau karir lu jelek? Iya. Secara etika kedokteran, boleh nggak dia ngelakuin hal seperti ini? Dia kan mencontoh nih, katanya contoh. Pada saat itu apa contohnya yang Dokter bandingin dulu apa? Yang waktu itu ini white tomato nah, ini. Itu yang dibandingin, yang jelas-jelas ini. Nah, yang jelas-jelas nih bukan ini kan beda. Kalau ini kan melon asli, kalau ini kan begini doang. Kenapa harus pasang stiker? Ya jelas Dokter wajar dong Dokter bandingin. Jangan disamain, ini yang bermasalah, ini yang enggak. Oke, itu pembelaan beliau. Betul. Kode etik. Kecuali yang benar loh ya. Etik. Sebaiknya tidak. Itu dia. Lagi apa? Kecuali itu bukan produk Doktif sendiri ya. Iya. Misalnya itu produk orang lain. Tapi kan dalam hal ini kan Doktif pembawa produk itu Tapi sendiri. Doktif pada saat itu enggak. Doktif bawanya yang ini yang di live streaming itu. Oke. Sama punyanya Dr. Oki. Iya. Oh, produk orang lain. Bukan produk dia sendiri. Jadi kamu tidak pernah. Pernah juga. Tapi bukan yang ini. Bagus. Iya, orang Doktif mah jujur. Doktif mah jujur. Aku suka ya, aku dosa gitu. Jujur, iya. Pernah yang ini. Kenapa kamu begitu? Pertanyaannya. Karena kamu mencontoh. Karena Doktif bingung. Enggak, Doktif bingung. Sebenarnya Doktif itu cuma nanya. Ini ada retinol. Nggak boleh buat ibu hamil. Yang ini ada retinol. Tapi boleh untuk ibu hamil. Kan ini bertentangan banget. Gitu loh. Kenapa yang ini yang kadarnya lebih kecil kok nggak boleh? Ini kadar yang lebih besar kok boleh? Itu bertentangan banget. Gara-gara itu. Akhirnya tersebutlah kata-kata retinol itu. Kan aneh. Sekarang Dokter tanya jurnal mana yang membolehkan retinol itu boleh digunakan untuk ibu hamil. Jurnal mana? Nggak ada. Dengan kandungan sekian nggak bisa juga. Sebaiknya dihindari. Udah titik itu aja. Begitu. Iya. Tuh. Sebaiknya dihindari. Lah kenapa kok ini Ada setuju? resiko tetap harus dihindari. Iya, walaupun kecil persentasenya. Iya, tapi dan ini beliau setuju nggak boleh untuk ibu hamil, Bang Densu. Ini setuju, disepakati. Boleh nggak untuk ibu hamil?
Tidak, dan beliau menjawab, saya akan memperbaiki. Jadi ini memang tidak boleh untuk ibu hamil. Tapi pada podcastnya Bang Densu berubah lagi. Berubah lagi. Kok kenapa ini yang kadarnya lebih tinggi kok jadi boleh? Dan ternyata beliau menyerang lagi dengan stafnya Doktif yang pada saat itu live streaming dan salah mengucapkan. Siapa? Ini. Oke. Jadi dia ada kesalahan saat itu? Betul, jadi pada saat itu beliau, coba diceritakan gimana ketegangan pada saat live streaming. Tegangnya bagaimana? Jadi boleh ya? Boleh. Nggak apa-apa, tenang sayang. Mawar bagaimana? Mawar. Jadi kan sebelum viral banget tuh emang udah live streaming produknya Doktif kan. Iya. Terus pada saat itu tuh kita tuh sempat libur dulu lama. Jadi aku pun nggak jualan lagi. Iya. Nah waktu jualan lagi itu posisi aku nggak tahu kalau lagi viral. Nggak tahu nih tiba-tiba ada yang ngomong ini produknya Doktif, ini produknya Doktif. Aku di situ yang posisi nggak pernah udah lama banget nggak jualan gitu kan, kayak hah apa nih, siapa nih Doktif? Jujur aku pun nggak tahu Doktif itu siapa. Gitu. Itu beneran dari lama banget kan libur, pas jualan lagi tiba-tiba rame banget, banyak banget yang nanya kayak gitu. Wajar dong, manusiawi dong, kaget mental aku kena banget ya. Terus kayak kaget, bingung, itu bener-bener komen tuh yang entah itu mana yang beneran orang atau mana yang peternakan buzzer. Aku tuh nggak tahu, nggak bisa bedain kan. Jadi kamu diserang lah. Betul. Kayak aku beneran nggak bisa baca sama sekali komentar. Saking cepetnya, makanya lah keluar kata-kata itu. Aku bilang retinol boleh dipakai sama ibu hamil dan ibu menyusui. Gitu. Karena kamu ke-push di situ. Betul. Dan sendirinya kamu sebenarnya pada saat ngomong itu, kamu itu tahu itu salah atau benar? Aku nggak ngaku ngomong itu. Bang Densu pasti kalau Bang Densu live streaming baca komen, Bang Densu pasti ngerti perasaan aku. Karena kita tuh kan kayak baca, Kak gini, oh iya Kak ini boleh ya, Kak ini boleh ya, gitu Kak, jadi Bang. Jadi kamu itu membaca komen retinol boleh untuk ibu menyusui atau emang itu statement bahwa kamu statement bahwa ini boleh buat ibu menyusui? Aku tuh kayaknya baca gitu loh, tapi kayak yang nggak ngeh, oh iya boleh Kak, kan gitu loh. Terlepas daripada live itu, dia apa dokter juga? Enggak. Kamu berarti inilah orang yang kerja. Staff marketing, betul. Staff marketing. Apakah kamu punya pengetahuan bahwa retinol itu boleh atau tidak boleh pada ibu menyusui? Punya dong. Bumil bukan menyusui. Bumil ya. Punya dong, kan dari awal juga Doktif tuh udah ngasih banget buku panduan yang harus aku pegang banget nih setiap hari. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ya aku baca berdasarkan itu. Dan di dalam buku panduan itu ada keterangan tentang itu? Iya. Berarti harusnya kamu tahu bahwa retinol itu tidak boleh untuk bumil. Betul. Tapi karena ada kondisi itu, dan itu dijadikan senjata, maksudnya begitu. Banget, kan diserang lagi kan. Itu pun Bang, posisi video tuh udah lama banget waktu kita baru pertama kali jualan lagi. Dan disinilah kamu klarifikasi tentang hal itu. Karena apa? Karena beliau membawa itu, berarti jelas-jelas beliau berusaha untuk menyerang Doktif, Bang Densu. Tapi kan kamu juga nyerang dia. Siapa yang nyerang duluan? Kalau misalnya itu agak sulit juga ya. Tapi yang jelas pada saat VT pertama, Doktif menyinggung dia soal DNA salmon. Kamu duluan kan? Betul, DNA salmon Doktif menanyakan soal itu. Kamu iseng kan? Nggak iseng, Doktif mempertanyakan kenapa kok nggak mau mengakui bahwa produk tersebut sudah disita. Dan kamu sudah penasaran dari 5 bulan yang lalu kan? Iya betul. Menurut keterangan dari dokter. Betul, karena Doktif tuh pengen ngomong, tolong berhenti kamu menjual tentang ke white tomato. Stop, kamu menjual kebohongan ini. Dan tidak ada respon sama sekali. Nyambung ya jadi semua ceritanya. Pertanyaannya adalah sekarang gini kan, apa untungnya buat kamu? Karena kan kamu di sini bicara bahwa ini adalah untuk masyarakat. Betul. Keuntungan buat kamu kalau saya hitung ini, saya harus fair-fairan. Kamu dapat exposure. Secara tidak langsung pasti dapat. Kedua, pasti akan membantu juga produk-produk kamu sendiri untuk terjual lebih laku. Walaupun kamu mengatakan sebelum itu kamu sudah punya 6 klinik. Aku masih ingat itu. Maksudnya secara kehidupan kamu baik-baik saja. Tapi kan ini ada keuntungan sendiri yang kamu juga nikmatin. Itu yang dipertanyakan oleh netizen. Salah satu tambahannya Bang Densu, Doktif juga menjual produk dari brand-brand lain yang itu belum pernah dilakukan oleh dokter-dokter yang lain. Jadi Doktif pun menjual live streaming, tapi mungkin dalam sebulan hanya 2 kali, maksimal 3 kali. Belum pernah ya 3 kali ya, maksimal 2 kali. Dan itu pun Doktif nego dengan owner brand untuk bisa menjual dengan harga yang sangat rendah. Kenapa? Agar Doktif bisa merangsang masyarakat Indonesia menjadi pengusaha. Jadi mereka bisa berjual dengan jualan lagi produk yang Doktif
jual pada saat itu. Dan itu jauh lebih murah daripada beli di official store. Maksud kamu adalah konsep jualan yang bagus itu seperti kamu gitu? Iya, jadi menjual produk yang benar-benar berkualitas sesuai dengan klaimnya. Dan cara dia beberapa ada yang salah menurut kamu. Betul. Itu yang pengen kamu perbaiki. Betul. Kalau misalnya Bang Densu nanya, kenapa kamu ada nggak manfaatnya? Sekarang Doktif tanya. Sekarang Doktif tanya ke Bang Densu. Kalau misalnya ada bencana di suatu daerah, Doktif tuh langsung terbang. Doktif rela udah kita berjuang mengorbankan jiwa raga, resikonya nggak balik. Padahal pada saat itu Doktif berada di zona hijau, zona nyaman. Terus apa fungsinya buat Doktif? Tidak ada exposure, Doktif tidak pernah tampilkan di muka umum. Fungsinya untuk apa? Ya untuk kebaikan yang kamu ingin sebagai ladang jihadnya Doktif. Bahkan teman-teman bilang begini, teman-teman bilang, lo ngapain? Lu capek-capek dengan melawan resiko seperti ini. Betul. Pasti gara-gara nggak ada bencana di Indonesia. Kan gitu ujungnya. Bisa juga pasti karena nggak ada kerjaan. Pasti juga ada yang ngomong pasti nyari exposure. Pasti juga ujung-ujungnya nyari cuan. Pasti begitu kan Dokter Nana? Ya itu memang hak mereka. Tapi kan ujung-ujungnya orang berpendapat seperti itu. Tapi di bulan 4 waktu saya dikasih tahu tentang apa yang Doktif itu temukan, Doktif berpikir tentang bagaimana dengan uang masyarakat. Ini orang udah belanja sekian banyak ratusan miliar, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Itu yang beliau. Gimana cara saya bawa ini ke masyarakatnya itu dia. Saya punya pertanyaan. Dengan kondisi kayak begini, uang masyarakat ini, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Lembaga konsumen? Badan Perlindungan Konsumen. Jadi nanti mungkin Doktif juga akan melakukan rapat dengan mereka bahwa apa sih yang bisa dilakukan masyarakat untuk memberikan perlindungan. Iya, saya sebagai masyarakat kita ngerasa risih loh. Betul. Tapi kan sebelum muncul Doktif ini nggak pernah terangkat, Bang Densu. Belum terangkat. Iya, belum. Jadi kok siapa sih, kenapa sih sampai harus bertahun-tahun seperti ini gitu loh. Berapa? Dan ini hitungannya sudah hitungan triliun loh Bang Densu. Triliun. Bayangkan coba, masyarakat membeli suatu produk yang sebenarnya isinya tidak sesuai dengan klaim. Kamu itu jangan sembarang, masa nyampe sampai triliun loh Mbak Yu. Udah deh, gini aja Bang Densu. Doktif tanya, nggak usah jauh-jauh, tomato. Yang harusnya ini bisa dijual isinya sama seperti ini, dijual 300.000. Gini loh, masalahnya kalau kamu bangun narasi ke sana dan tidak benar kan itu kan merugikan orang. Nah kembali lagi, kan berdasarkan hasil lab yang krem-kremnya kan sesuai. Bukan harganya, dia udah sampai 1 triliun itu kan narasi. Oh enggak dong Bang Densu, penjualannya kan juta-jutaan. Emang kamu tahu? Lah kan bisa kehitung dari e-commerce itu TikTok kan kira-kira. Enggak keluar datanya di situ berapa jumlah omset yang didapatkan. Jadi, keluar dengan jelas. Kamu pergi bela-belain kok hitung itu? Ada kalau data bisa kita lihat. Orangnya emang kayak begini, Dokter Nana? Dia memang benar-benar bisa tahu semuanya. Maksudnya nyari-nyari sendiri. Orangnya emang kayak gitu? Sepak terjungnya seperti itu. Iya, Doktif itu kalau sudah ngejar sesuatu, rasa ingin tahunya itu sampai detail gitu loh. Emang. Bahkan yang saya pun tidak terpikir, beliau tuh bisa terpikir gitu loh. Yang kita nggak pernah out of our mind, itu Doktif bisa pikirin gitu loh. Ada semua. Handuk mana handukku, buang handuk kayak gue. Nggak ada yang mau buang handuk aja. Iya, ini udah susah deh. Saran saya buang handuk aja. Iya, buang handuk. Cari perdamaian. Cari perdamaian. Satu hal yang Doktif mau tanya nih mumpung di sini. Ini salah satu produk yang beliau yang dikatakan real stem cell. Iya, itu kemarin udah dibahas. Real dia stem cell. Apa? Real stem cell. Tapi ternyata realnya itu adalah dari tumbuhan kan katanya. Dari tumbuhan. Pito apa itu namanya? Pito-pitoan. Pito cell. Coba tolong jelasin. Iya, pitosel itu bukan stem cell. Jadi sepanjang pengetahuan saya sebagai dokter anti-aging, pitosel itu bukan stem cell. Jadi kalau kita berbicara tentang stem cell, maka kita akan berpikir tentang apa yang di harvesting atau di culture dari manusia. Gitu loh. Jadi dari manusia ya? Iya, dari human human gitu. Human ya, bukan animal ya? Animal juga ada, tapi kalau kita aplikasikan ke manusia itu sangat beresiko. Oke, kita kan bicara real stem cell. Real stem cell harusnya dari manusia. Kalau dari hewan bukan real stem cell? Bukan ya? Iya. Bukan ya? Oke. Kita lanjut. Dia mengklaim ini adalah real stem cell. Iya, jadi sel manusia dengan sel tanaman itu sangat berbeda. Jadi kalau dari tumbuhan itu pitosel sebutnya. Tapi kalau dari makhluk hidup, manusia itu stem cell. Koreksi lagi. Kalau untuk dari hewan juga stem cell, tapi untuk diaplikasikan ke manusia itu sangat beresiko.
Tapi kalau kita berbicara tentang stem cell, maka kita akan berpikir tentang stem cell yang dibuat dari manusia. Oke. Kalau ini kan dari tumbuhan. Di sini ada tulisannya Rhododendron Ferruginum Leaf Cell Culture Extract. Nah, Dan di sini juga ada kandungan sodium benzoat. Jadi kita sebutnya di sini ada yang namanya Phytotech. Apa itu? Nah, Phytotech itu ada 3 macam Bang Densu, Doktif lupa. Tapi Doktif jelasin di konten yang sebelumnya. Yang Doktif ingat tuh salah satunya ada kandungan Rhododendron Ferruginum Leaf Cell Culture Extract. Di sini memang dari tumbuhan. Tumbuhan ya? Betul. Berarti kalau dari tumbuhan apakah real stem cell? Bukan. Jadi stem cell itu tidak bisa hidup dalam media yang seperti ini. Dia perlu perlakuan yang khusus supaya hidup. Kalau nggak dia akan mati dan nggak ada manfaatnya. Nggak bisa dia ditabung-tabungin begini? Kalau ditabung seperti ini nggak akan hidup stem cell-nya. Jadi kalau pitosel ya bisa ya, tapi fungsinya tidak akan bisa menyatu dengan sel manusia. Jadi apa fungsi menaruh pitosel di dalam body lotion? Umumnya untuk antioksidan, melembabkan. Ada fungsinya. Ya, seperti Ada itu. fungsinya. Boleh ditambahkan? Ya boleh. Silakan. Berdasarkan jurnal. Kalau Doktif ngomongnya jurnal beneran, bukan dari blog. Saya juga punya jurnal. Bukan dari blog loh. Dan jangan ngomong, kalau dokter itu ngomongnya itu dari jurnal, bukan dari blog atau Google Google searching atau dari marketing, bukan ya. Harus dari jurnal. Setuju nggak Bang Densu? Boleh. Oke. Ini Doktif mau melawan Richard yang bilangnya membaca ratusan jurnal. Ya. Nah, jadi memang betul. Jadi stem cell yang dari tumbuhan itu fungsinya melembabkan, itu betul. Ya. Tapi masalahnya Bang Densu, konsentrasi yang dibutuhkan itu di angka 2,5%. Nah, Bang Densu nanya dong dari mana? Dan sedangkan di sini kan fungsinya untuk melembabkan sebagai antioksidan. Betul kan ya? Nah, berarti dia konsentrasinya harus di angka 2,5%. Nah, di sini ada tulisan niacinamide. Niacinamide itu di awal. Di awal. Dan kadar niacinamide di produk ini adalah ada di angka, coba bisa disebutkan nggak? Ini ditutupin, ada di angka berapa? 1,1. Nah, niacinamide yang ada di awal aja di angka 1,1. Artinya? Nah, berarti yang di bawah, sedangkan Rhododendron itu kan di bawah ya? Nah, berarti kemungkinannya dia pasti di bawah 1%. Ya, hampir dianggap tidak ada gitu maksudnya. Nah, apakah itu memberikan efek? Doktif kembalikan ke masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, marketingnya diduga kenapa? Marketingnya ini kan yang akhirnya dipertanyakan kan? Yang dia bilang bahwa itu adalah real stem cell. No gimmick-gimmick, ini adalah real stem cell. Kenapa nggak dari awal dia menyebutkan ini adalah phytocell dari tumbuhan? Kenapa? Boleh nggak gimmick marketing ini? Kalau menurut saya itu jadi masyarakat jadi rancu. Iya, kenapa? Kan mereka pengennya memiliki kualitas seperti stem cell. Stem cell itu memiliki efek sifat regenerasi, memperbaiki sel. Boleh ini nggak? Boleh nambah-nambahin nggak? Boleh. Jadi, Dokter Nana, mohon izin ya, Bang Densu di sini dokter harus menyampaikan banyaknya DM yang masuk ke VT-nya, ke akunnya Doktif. Salah satunya mungkin dari beberapa artis yang udah centang biru ya. Beliau menanyakan apakah betul beliau melakukan injeksi stem cell yang disebut dengan mini stem cell. Mini stem cell? Iya, betul. Dan dilakukan di kliniknya Richard. Nah, mereka menanyakan apakah itu adalah stem cell. Dan kebetulan Doktif datang ke klinik tersebut dan menanyakan tentang itu. Dan pada saat itu lumayan ya, harganya sekitar 15 juta, 30 juta sampai 45 juta. Pada saat itu Doktif tanyakan, apa yang dimaksud dengan mini stem cell melalui chat WhatsApp. Adminnya bilang itu sama dengan human stem cell yang harganya ratusan juta. Berarti real stem cell ya? Bukan. Kalau dibicarakan begitu masuknya real stem cell kan? Ya kalau penjelasan begitu berarti human stem cell berarti real stem cell. Dari chat ya, udah jelas ada ya, nanti Dokter tunjukin. Nah, jadi Dokter berpikir yang diinjeksi adalah human stem cell. Real stem cell. Real stem cell. Tetapi pada saat Dokter datang, ternyata penjelasan dari dokter berubah. Setelah mengetahui bahwa itu adalah kedatangan Dokter. Berubah menjadi mini stem cell adalah bukan human stem cell, tetapi itu adalah sekretom. Apa sekretom itu? Sekretom ini adalah metabolit dari stem cell. Jadi stem cell kita, stem cell manusia itu mengeluarkan metabolit atau sekresi atau
Turunannya ya? Bukan turunannya, jadi kayak dalam tanda kutip itu kotoran atau hasil metabolismenya. Oke. Berupa growth factor. Outputnya gitu ya? Iya, outputnya. Growth factor, sitokin, dan faktor-faktor regenerasi yang lain. Jadi bukan stem cell-nya, Mas Densu. Jadi di stem cell, dia akan mengeluarkan sekretom. Nah, itu juga bisa digunakan untuk terapi, tapi tidak semasif penggunaan stem cell. Jadi kalau stem cell itu lebih general, keseluruhan sel dari tubuh kita, tapi kalau sekretom itu lebih terbatas. Oh, berarti kurang ya kalau bahasa kita ya, barangnya kurang gitu kan? Iya. Iya, maksudnya unsurnya itu tidak mantap gitu ya? Betul. Oke, betul. kemudian? Nah, tapi itu biasanya kita cas harga 2,5 sampai 3 juta. Biasanya di klinik ya rata-rata ya. Tapi beliau mencas 15 juta dengan alasan pada saat dicek itu adalah human stem cell dengan dosis yang kecil. Jadi maafkan bagi masyarakat yang sudah melakukan mini stem cell, kira-kira mau nggak memaafkan Dr. Richard? Karena itu adalah bukan human stem cell, tapi itu adalah sekretom. Karena banyak pertanyaan. Boleh saya koreksi sedikit ya, Dokter ya? Jadi sekretom itu juga bisa dari manusia gitu. Jadi mostly dari manusia, tapi bukan stem cell-nya. Jadi stem cell itu mengeluarkan metabolit. Human stem cell itu mengeluarkan metabolit, jadi sel dan stem cell itu mengeluarkan metabolit, which is itu sekretom. Jadi sekretom itu juga bisa dari manusia juga. Betul, gitu. betul. Tapi pada saat itu beliau mengatakan bahwa itu sama dengan human stem cell yang sekian ratus juta, cuma dalam dosis yang lebih kecil. Oke, saya punya pertanyaan. Saya mau gali lebih jauh. Ini kita masih punya waktu. Jadi kalau stem cell itu, yang saya tahu kan diambil dari bagian tubuh manusia. Betul? Iya. Yang saya tahu ya, koreksi saya kalau salah. Kemudian diolah menjadi sebuah serum kan? Iya. Ya kan? Sebuah plasma. Iya. Kalau istilah saya serum lah. Kemudian itu diperbanyak dan kemudian dimasukkan kembali ke tubuh manusia. Betul. Intravenous ya kalau human plasma. Oke, am I right? Oke. Nah, yang aslinya produk itu seperti itu disebut real stem cell kan? Iya. Oke. Nah, kemudian dia ini yang dimasukkan bukan real stem cell ini, tapi bagian yang lain yang istilahnya lebih kurang gitu kan? Jadi hasil metabolit dari stem cell, jadi bukan stem cellnya. Bukan stem cellnya kan? Dari doktif tadi ya, sekretom tadi ya. Iya. Berarti lebih kurang. Jadi kalau lebih kurang ini, efektivitasnya lebih rendah gitu. Oke, harganya harusnya nggak segitu juga. Betul. Menurut betul standarnya begitu. Tapi boleh dong kalau dijual harga 15 juta dong. Tapi ya katakan itu sekretom, bukan seperti yang human stem cell. Memang debat kayak beneran nggak Bang Densu? Bang Densu mau nggak? Misalnya Bang Densu mau perawatan ke suatu klinik human stem cell. Terus dikatakan, saya budgetnya dari 15 juta. Oh ada nih, tapi yang mini, jadi dosisnya kecil. Berarti sama dong. Sebagai orang yang awam, kita akan makan sih. Nah ya itu maksudnya. Karena kan yang kita tahu kan trust. Nah itu. Jadi dimanapun di dunia ini trust itu number one kan. Karena akhirnya ketika I trust you, berarti kan apapun yang kamu katakan itu pasti saya anggap benar gitu kan. Betul. Nah kalau trust ini hilang, aduh Tuhan. Iya betul. And you membuat orang itu kehilangan trust. Ke siapa? Ke DRL. Karena ya memang yang beliau jual seperti itu. Yang beliau lakukan kan seperti itu, sesuai dengan yang Bang Densu lihat. Dan ada lagi Bang Densu, injeksi stem cell itu kan melalui intravenous. Sekretom itu IM. IM itu lewat mana? Intramuskuler. Dan dia tidak bisa. Nah, yang kita lihat di VT-VT dari DRL, beliau melakukan intravenous. Berarti stem cell. Yang sekian ratus juta, yang beliau sebutkan sekian ratus juta itu di VT-VT beliau. Berarti secara tindakan pun sudah melanggar. Kenapa? Karena injeksi stem cell, real stem cell itu harus dilakukan di klinik utama. Klinik yang memiliki ruangan ICU. Kenapa? Pada saat injeksi stem cell itu bisa terjadi yang namanya clamping. Clamping itu pembekuan. Dan itu bisa menimbulkan kematian. Bahkan teman sejawat kita sudah pernah ada yang wafat karena injeksi stem cell. Nah ini digoreng Bang Densu sama Bajer, bahkan sama DRL sendiri. Digorengnya bagaimana? Ya beliau menyebutkan bahwa coba saya akan kasih 5 miliar untuk yang bisa membuktikan bahwa sudah ada yang meninggal karena stem cell. Oke. Di klinik dia. Padahal dokter tidak pernah menyebutkan di klinik dia. Padahal maksudnya ini di tempat lain. Betul, dan sudah pernah ada kejadian. Betul, mengingatkan kepada masyarakat. Makanya perlu ada ruang ICU itu. Pencegahan. Jadi, pada saat itu terjadi pembekuan langsung. Jangan gampang karena oh ini cuan. Gue melakukan injeksi stem cell yang dipikirkan hanya cuan. Dokter nggak gitu Bang Densu. Tapi suka cuan kan? Loh semua orang, semua. Tapi cuannya didapatkan dengan cara yang apa? Dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak halal atau menipu, pilih yang mana? Oke. Ada satu lagi Bang Densu. Apa tuh?
Di sini kemarin sempat heboh Bujer menyebutkan bahwa ini produk memiliki NA yang sama, Badan POM yang sama. Iya, Badan POM Sekarang yang sama. kita bisa lihat, Bang Densu bisa lihat ini sama apa enggak Bang Densu? Malah Wakbar kecil Akbar kali. kecil ya. Ini kelihatan nggak ini? Ini nomor belakangnya aja. Innalillahi. Sama enggak? Nggak ada kaca pembesarmu ya? Ada deh ini nih. Pakai boxnya aja ya, mau nggak boxnya? Boxnya deh. Nih, boxnya juga kecil juga. Tapi kelihatan kok. Nggak bisa lihat kok. Nih. Nah, Ini kelihatan nggak ini? Ya, 587. Nah, 587. Nah, sama ini NA-nya berapa? Ini 350. Beda nggak? Beda dong. Ya udah, berarti beda. Kok usah dibahasin. Bukan yang dimaksud itu adalah kenapa berjualan dengan membandingkan produk yang sama-sama ada BPOM-nya. Maksudnya bukan enggak, nomor BPOM-nya. Enggak, dokter diserang sama bujernya dia kok ini namanya sama. Oh. Dokter menjelaskan klarifikasi. Oke. Ada penutup dari Dokter Nanang untuk permasalahan ini dari pendapat yang objektif lah ya, jangan subjektif lah gitu. Yang objektif maksudnya? Iya, maksudnya general lah. Maksudnya ini walaupun dia temanmu kan, kamu sebagai profesi dokter. Terhadap DRL nggak ada. Kok cuman aku? Enggak, maksudnya ini kan DRL juga iyalah, kepada semua dokter ya. Sabar. Jadi siap. Ini kan mereka berseteru ya. Sama-sama sejawat. Betul, ini betul. kan yang akan menjadi begini itu adalah dokternya. Iya. Maksudnya etikanya gimana sih? Yang ono begini, yang ini begini. Jadi menjelekkan nanti dokternya. Ngerti kan maksudnya kan? Nah, kalau kamu memandang dari sisi itu, baiknya gimana? Sebaiknya diselesaikan dengan cara duduk bersama dan minta maaf kepada masyarakat dan bersedia bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukannya. Kalau misalkan memang ada problem ya atau impact dari produk-produk tersebut. Seperti itu, atau kerugian-kerugian yang muncul seperti itu. Kalau ada impact ya, impact negatif, kerugian lah. Kalau nggak ada kan nggak apa-apa dong, lanjut. Yakin, nggak ada. Banyak kalau Bang Densu DM ya masuk. Bagaimana lu mau tuntut dia secara hukum kalau nggak ada ya nggak ada dong, Bos. Ada dong, makanya sekarang kenapa ada laporan tersebut? Karena ada tuntutannya. Ada. Bagaimana Doktif, ulangin lagi, Doktif nggak ada dendam. Ya Bang Densu ya. Tapi Doktif ini menyampaikan keluhan masyarakat yang meminta ganti rugi. Kalau misalnya seorang DRL mau mengganti semua kerugian tersebut, ya selesai masalahnya. Pernah nggak terjadi Dokter Nanang hal seperti ini di sebuah negara dalam sebuah jurnal atau sebuah studi case? Kondisi seperti ini terjadi dan terjadi pergantian rugi. Pernah nggak terjadi? Di dunia medical. Saya kurang tahu. Kurang tahu. Pernah nggak terjadi? Karena tidak pernah ada seperti ini, dokter yang seperti ini mungkin terjadi di Indonesia. Di Amerika tidak pernah ada? Mungkin tidak tahu, tapi kayaknya kemungkinannya hukumannya di sana luar biasa hingga pelepasan titel profesi dok. Iya, dan ganti rugi di Amerika itu jadi kan gede. misal seperti begini, retinol dikatakan, beliau mengatakan retinol aman untuk ibu hamil. Ternyata tidak aman. Itu sanksinya besar banget. Di Korea pada saat dokter konsultasi, mereka bingung kok bisa dokter Indonesia melakukan itu tanpa ada sanksi. Di sini itu dokternya pasti langsung dihukum bisa lepas titel dokter. Karena dia membahayakan masyarakat Korea. Sehingga tidak ada pemain. Betul. Itu maksudnya ya, itu kan. di Indonesia kok bisa seperti ini. Oke. Saya ada pertanyaan dari Dok Sun. Dosen skincare. Oh boleh. Kebetulan beliau tidak bisa hadir. Jadi beliau nitip pertanyaan. Karena kemarin kan dia ngasih pertanyaan buat Dr. Richard. Dan nggak fair juga. Nanti kalau dia nggak ngasih kritikan dan pertanyaan kepada Doktif. Boleh. Hai semua, kenalin nama saya Syafiq atau biasa lebih dikenal sebagai dosen skincare. Mohon maaf, hari ini saya nggak bisa hadir di podcastnya Bang Densu, karena saya perlu mengerjakan deadline pekerjaan yang harus saya selesaikan sebelum saya pergi meninggalkan Indonesia dalam waktu dekat ini. Oleh karena itu, saya izin menitipkan pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada dokter detektif dalam video ini. Pertanyaan pertama, Doktif mengklaim bahwa Dr. Richard tidak memiliki surat izin praktek. Namun, dalam podcast sebelumnya dengan Bang Densu, Dr. Richard nampaknya menunjukkan bahwa beliau memiliki surat izin praktek. Apakah ini artinya klaim yang dibuat oleh Doktif itu tidak benar? Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, pada bulan Oktober yang lalu, Doktif mengklaim bahwa produk retinal dari brand D adalah produk yang overclaim. Di mana selanjutnya Doktif pun mengakui bahwa uji yang dilakukan di lab SIG dengan menggunakan parameter retinol untuk produk retinal adalah uji yang tidak valid. Sehingga akhirnya Doktif melakukan uji yang sesuai di Cina. Nah, sampai sekarang masyarakat tidak tahu hasil uji dari produk tersebut. Apakah hasil uji di Cina tersebut menunjukkan klaim yang sesuai atau tidak sesuai? Dan pertanyaan yang ketiga, yang sebenarnya lebih berupa saran, apakah Doktif bisa mempertimbangkan untuk tidak langsung mengecap secara pasti sebuah produk itu overclaim atau tidak,
berdasarkan hasil uji lab yang dilakukan oleh dokter pribadi. Karena menurut saya, melakukan uji lab itu tidak cukup untuk menyatakan sebuah produk itu overclaim atau tidak secara pasti. Bisa saja kebetulan produk yang diuji adalah produk yang cacat, sehingga perlu dilakukan uji pada beberapa produk dan kalau bisa pada batch yang berbeda-beda. Atau bisa juga metode ujinya yang tidak sesuai. Atau karena di sini Doktif bukanlah badan yang resmi, bisa saja pihak lain itu menuduh Doktif melakukan manipulasi. Intinya, sebenarnya menurut saya yang Doktif lakukan ini pada esensinya sangat bermanfaat dan sangat membantu masyarakat. Tapi, menurut saya mungkin lebih baik apabila Doktif menyampaikannya dengan menggunakan kata-kata diduga overclaim, sehingga perlu investigasi lebih lanjut. Atau sekedar tidak Doktif approve, atau tidak Doktif rekomendasikan. Oke, pertanyaan pertama udah dijawab ya? Tadi ya? Kalau Jepata ya sudah ya. Yang kedua, yang tentang retina. Untung dibawa. Oke, Davina ya? Betul. Oh, boleh disebutin ya? Boleh. Oh, boleh disebutin? Boleh. Oke. Ini dari 3 produk yang beredar di pasaran. Oke. Oke ya? Oke. Ini adalah produk yang Doktif lakukan uji lab. Yang Doktif katakan pada saat itu overclaim. Jadi produk Davina yang sebelumnya, yang body lotion, itu Doktif katakan false claim. Kenapa Doktif katakan false claim? Karena niacinamide yang ada di produk itu tidak terdeteksi. Undetected. Oke. Jadi kenapa Doktif katakan false claim? Ya emang klaimnya salah. Oke. Ya, kalau produk ini Doktif katakan overclaim. Oke. Kenapa? Karena pertama uji yang Doktif lakukan adalah uji retinol, bukan retinal. Oke. Ya, jadi kemungkinannya emang tidak valid hasilnya. Itu Doktif sudah jelaskan sebelumnya. Ya. Nah, masalahnya kemudian owner Brande memberikan hasil uji lab. Tapi sebelumnya Bang Densu, apakah Bang Densu tahu Saudara Richard memberikan begini? Ini adalah hasil uji lab Amerika. Saya tahu yang itu. Mana uji lab Amerikanya? Apakah itu pernah ada? Hilang kayaknya. Doktif katakan tidak pernah ada. Apa yang dia pegang itu adalah hasil uji lab yang dimiliki oleh owner Brande. Ya. Disitulah Doktif munculkan kemarahan. Ya. Apa maksudnya mereka berdua berbuat seperti itu? Dan Kenapa kemudian mereka? membuat kamu mencurigai. Betul. Mencurigai ya. Betul, mencurigai ya. Iya. Jadi Doktif lakukan pemeriksaan dan mengirim produk-produk yang saat ini beredar di Indonesia. Hasilnya ada nggak? Itu yang ditanya tadi. Hasilnya ada. Tapi nanti Doktif cukup tunjukkan ke Bang Densu, tidak bisa ditunjukkan ke umum. Ya. Karena nanti akan Doktif laporkan juga. Oh. Ya, jadi menjawab ya. Hasilnya. Oke. Ntar saya jadi saksi lagi. Kesan aja ya. Gak apa-apa deh. Saya untuk kebenaran Cukup siap ya, jadi cukup saksi. begini ya. Iya. Jadi, rakyat Indonesia. Masalahnya cuma gue yang lihat. Bang Densu bisa lihat Media ya. gua ya. Di sini ada batch number. Iya. Oke ya. Oke, batch number ya. Yang Doktif lakukan uji lab adalah batch number yang ini. Oke? Iya, Oke ya. BGG. Dan yang saat ini beredar di Indonesia adalah produk dengan batch number, kelihatan nggak, Bang? Innalillahi. Mana nih? H ya? B. Kebalik gua nih. Oke. Gimana sih nih? Terus. Oke ya, nih. Dan hasil lab dari uji yang BGG betul ya? Ini udah Doktif lakukan ya. Ada di angka. Di sini tertulis retinalnya di angka. Di sini ada retinalnya. Dan dibuka ya. Di sini jelas banget kok. Dibuka aja. 0,25%. Ya, 0,25 ya. Dan hasilnya menunjukkan angka 0,042. Jauh ya. Oke. Nah, sedangkan hasil yang ditunjukkan oleh yang Besia berbeda ada di angka mana ini? 0, mendekati. Oke lah, ini masih 0,16. oke. Betul, ini masih oke, mendekati. Ini mereka berbeda-beda ya ujinya, tapi batch yang sama. 0,20. Oke, masih mendekati juga ya. Oh, jadi tiap batch beda-beda. Bisa, ini 0,21 betul. 0,21. Tapi produk ini bukan produk yang beredar di Indonesia. Beredar di mana ini barang? Gak tahu. Karena yang beredar adalah batch yang ini. Dan itulah yang sekarang lagi diselidiki. Kenapa kok Richard kok tega melakukan itu? Diduga. Diduga ya. Diduga. Iya. Ada permintaan 20% yang disetujui oleh
pemilik owner BND. Diduga loh. Tapi kamu nggak ada bukti kan? Itu gak diduga ada, ya? Kan diduga. Ya lu lempar narasi berarti namanya itu. Walau pakai kata diduga. Kan nggak apa-apa diduga, nggak ada tuduhan. Ya narasi kan tetap aja kan. Iya kan ada saksinya sih Bang. Cuman ya udahlah, nggak usah disebutin di sini. Oke lah. Oke Kalau lah. ada saksi nggak usah disebutin. Oke, jadi ini menjawab yang dokter informasinya dari mana? Dari mana? Ada manusianya juga. Oke, jadi ini yang kedua ya. Nah, yang ketiga tadi bisa terima dong. Kalau iya, siap. ya. Siap. Ya, bahasanya diduga. tuh. Bahkan kan sekarang kan Doktif juga sering bilang kembali ke masyarakat sama seperti ini. Apakah produk ini overclaim atau tidak? Ya. Doktif kembalikan ke masyarakat. Oke. Gitu. Ini kan barusan tadi. Oke. Jadi kamu betul laporkan dia ke polisi ya? Betul. Kan tadi Bang Den sudah. Suratnya. Mana suratnya tadi? Suratnya mana? Saya tidak percaya kalau tak ada suratnya. Orang kemarin aja ada suratnya ternyata bisa beda. Saya bingung. Beda? Semua bingung saya. Beda ya? Tapi di sini saya belajar dan penonton gue pasti belajar karena dalam pembelajaran ini kan kita dapat ilmu pengetahuan supaya kita jadi pintar. Betul. Jangan kita mau dibodoh-bodohi juga suatu hari kan. Betul. Ini suratnya saya boleh buka ya? Tapi jangan ini ya. Jangan dia kasih tahu. Oke, jangan dibuka gini ya. Iya. Begini nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu saya. Nakal nih. Lah, ini siapa yang melaporkan ini? Ada aja. Dan ini masuk delik aduan. Delik aduan apa, Bang? Perlu nggak usah dibahas lah, Bang. Udahlah. Nggak usah. Jadi kalau misalnya menurut Bang Densu, objektif aja sebagai masyarakat, dikatakan bahwa Doktif ini takut. Ya. Apakah dengan surat itu menunjukkan Doktif itu takut? Ya enggak. Ya udah. Kalau dengan surat ini sih enggak ya. Cuma kan kemarin ketika kamu nggak datang, orang tuh menyayangkan. Nah, Bang Densu tahu nggak dengan karakter Doktif kalau misalnya Doktif datang kayak begitu, gimana nggak nanti Doktif tarik wignya? Ya jangan dong, kamu harus mengontrol. Nah itu Doktif gemes. Lu suka ya Dokter Richard ya? Lu udah suka-suka aja ya? Lu jujur sama gue. Jujur ya? Benci tuh lama-lama benar-benar cinta lu. Nggak benci. Doktif nggak benci. Nggak ada benci. Sayang Doktif berusaha untuk mengingatkan tapi semuanya mental. Dari segala sisi semuanya mental. Oke. Sudah cukup lah merugikan masyarakat. Tapi dia juga nggak kesel dan benci sama Doktif katanya. Nggak ada. Iya betul ya? Iya dia bilang gitu. Dia juga nggak kesel. Cuman dia tuh kepengen ketemu Doktif aja. Dia pengen bicara baik-baik. Gitu? Iya. Kamu nggak mau? Nggak percaya. Jadi kita kelarkan Doktif ya. Sudah selesai. Sudah puas ya. Terima kasih banyak ya Bang Densu buat waktunya. Ya. Dan Doktif mau meminta maaf ke Bang Densu dan ke masyarakat juga. Udah mengecewakan kalian semua. Tapi yang jelas ketidakdatangan Doktif bukan karena Doktif takut. Tapi Doktif untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang menurut Doktif tidak ada membawa kebaikan. Yang ada nanti tensinya Doktif bisa naik gitu. Tuh bisa ngacak-ngacak gitu. Kan kasihan barangnya rusak semua Bang Densu. Apa aku ganti nanti? Ganti? Iya. Doktif ntar kena pasal lagi nanti dituntut. Iya, itu perbuatan ya, tidak menyenangkan. Ya udahlah, pokoknya buat saya pribadi terima kasih Dokter Nanan, terima kasih Mawar. Buat saya pribadi Doktif tolong tetap di substansi. Siap. Jangan keluar. Siap. Pegang omongannya. Siap, insya Allah. Salaman ya. Insya Allah siap. Iya. Samanya dengan Bang Densu kan? Iya. Bukan dengan... Sama. Oh sama. Untuk semua orang yang nanti kau ribut. Tapi kan harus bukan ribut. Doktif tidak pengen ribut. Doktif ingin melanjutkan ini ke proses hukum. Iya oke. Bukan Cuma ribut. maksudnya kalau maksudnya di sosial media tolong tetap di substansi. Jangan masuk ke ranah personal lah. Nggak bagus. Sudah dibilang sama dianya juga jangan masuk ke ranah personalnya Doktif. Sudah juga. Sudah. Dan dia mau setuju. Setuju. Adiknya juga setuju. Saya tidak tahu, saya nggak ngundang adiknya soalnya Iya. Jadi jangan kau samakan kakaknya sama adiknya ya. Berbeda ya? Iya dong, fair dong. Padahal sama-sama satu Terserah lah. Satu grup. Jangan dipisah-pisah lah. Lah kan menjualnya ini kan sama Weto-Meto barengan manajernya. Gimana sih? Berarti sama-sama marketing kotor mereka berdua. Iya, itu kan lain topik. Oh lain topik. Oh ya maaf deh. Maaf ya guys ya. Maaf. Oke, begitu aja oke. Thank you dok. Oke.